5581. Bagaimana niat membunuh di lautan tak terbatas itu muncul? Pikir Luming. Mengenai hal ini, sebenarnya banyak orang kuat di alam semesta telah memiliki berbagai spekulasi. Tetapi tidak ada spekulasi yang dikonfirmasi. Niat membunuh di sini tidak cukup, teruskan. Luming berubah menjadi cahaya pelangi, dan kekuatan peri meledak, menembus badai dan ombak, dan terbang dengan cepat menuju kedalaman lautan yang tak terbatas. Lautan tidak terbatas, dan jangkauannya terlalu luas. Luming telah terbang selama beberapa bulan sebelum dia melihat sebuah pulau. Pulau itu kosong, Luming menyesuaikan diri di pulau itu sebelum melanjutkan perjalanan. Saat bergerak maju, gunakan niat membunuh untuk mengasah diri. Ribuan tahun berlalu dengan cara ini, tetapi Luming masih belum menemukan peluang untuk berubah, dan bahkan tidak memiliki petunjuk. Pada hari ini, ketika Luming melewati sepotong laut, di bawah laut, bila cahaya tiba-tiba meledak, membelah laut dan menembus kehampaan, kekuatannya luar biasa. Hampir secara naluriah, ombak hitam muncul, menyapu, dan bertabrakan dengan cahaya pisau. Dengan raungan keras, Luming mundur. Wei Hao. Mata Luming seperti listrik, dan dia memindai lautan untuk mencari tahu siapa yang menyerangnya. Namun, tidak ada respon dari makhluk apapun, hanya suara ombak yang ganas. Luming mengerutkan kening dan mendekati daerah laut itu lagi. Di bawah daerah laut itu, cahaya pedang harus dipadamkan lagi. Kali ini, Luming bahkan mendengar suara pembunuhan dari cahaya pisau. Cahaya ini agak mirip dengan niat membunuh Wang Yangsong. Setelah Luming memblokir cahaya pisau, setelah mengungkapkan pikirannya, pengetahuan perinya terpancar, dan tidak ada jejak makhluk yang ditemukan. Akhirnya, Luming menjatuhkan diri, bergegas ke laut, dan menyelinap ke bawah. Lautan sangat dalam, dan Luming melakukan perjalanan selama beberapa jam sebelum mencapai dasar laut. Dasar laut masih mengandung niat membunuh yang mengerikan. Di dasar laut, Luming melihat sebuah parit. Dia tidak tahu berapa panjangnya atau seberapa dalamnya, seperti jurang. Luming mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa parit ini seperti keberadaan yang menakutkan, dipotong dengan satu pisau. Alasan mengapa Luming berpikir seperti ini bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena niat pedang yang terus-menerus memancar dari parit sepanjang waktu. Niat pedang yang sangat menakutkan, yang menyerang Luming sebelumnya, adalah niat pedang yang berasal dari parit ini. Begitu seseorang mendekat, mereka akan diserang oleh pisau di parit. Tapi siapa yang meninggalkan parit seperti itu di sini? Raja peri biasa, ketika mereka datang ke lautan yang tak berujung, mereka harus berkonsentrasi untuk melawan niat membunuh. Begitu serangan itu mengenai laut, itu akan terkikis oleh niat membunuh di laut, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Mustahil untuk mendorong serangan ke dasar laut, apalagi meninggalkan parit yang tak terduga di bawah dasar laut. Mungkinkah alam kosmik tertinggal dalam pertarungan ini? Namun, niat pisau semacam ini cocok untuk saya asah. Mata Luming bergerak. Dia mencoba menggunakan pisau semacam ini untuk mengasah dirinya sendiri dan menindas potensinya sendiri, sehingga menemukan peluang untuk transformasi. Luming melangkah maju dan mendekati parit. Tiba-tiba, arti pedang di parit berubah menjadi cahaya pedang yang nyata, memecah air laut dan menebas ke arah Luming. Luming mengubah kekuatan perinya untuk melawan, perlahan mendekati parit. Semakin dekat ke parit, semakin kuat niat pedang akhirnya. Ketika Luming benar-benar melangkah ke parit, niat pedang itu begitu kuat, setidaknya puluhan ribu pedang menyala di Luming. Luming mengoperasikan Trinitas, meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan mencoba yang terbaik untuk melawan niat pedang. Kong kong kong. Luming menembak terus-menerus, menghalangi cahaya pedang. Proses ini berlangsung selama 1 jam. Itu benar, setelah lebih dari 1 juta tahun berkultivasi, Luming mendesak Trinitas, dan waktu untuk 3 daging dan darah untuk bergabung dengan jiwa peri mencapai 1 jam. Pada saat ini, kekuatan Luming hampir habis, dan Luming dengan cepat mundur, menjauh dari parit. Luming tersentak, merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya, tidak hanya dari daging, tetapi juga dari jiwa peri. Meskipun semua cahaya pisau diblokir sebelumnya, Luming tidak terluka parah, tetapi parit laut dipenuhi dengan niat pisau setiap saat. Tak terlihat, itu terus-menerus memengaruhi tubuh dan jiwanya, jadi ada formasi menyengat. Namun, ini juga semacam pelatihan, efeknya lebih baik daripada niat membunuh Wang Yangsong. Luming tidak berencana untuk pergi, jadi dia mengasah di parit ini. Setelah kekuatannya pulih, Luming pergi ke parit untuk berlatih lagi. Niat pedang di parit ini benar-benar menakutkan. Luming hanya di atas parit. Dia bisa merasakan bahwa semakin dalam parit, semakin menakutkan niat pedang. Waktu berlalu dengan cepat dari tahun ke tahun. Perlahan, kemampuan Luming untuk menahan niat pedang menjadi lebih kuat, dan dia perlahan bergerak menuju kedalaman parit, mengasah dirinya dengan niat pedang yang lebih kuat. Itu 1000 tahun dalam sekejap. Masih sia-sia, ada apa? Jelas pelatihannya sudah cukup, mengapa masih tidak dapat menemukan peluang untuk transformasi? Luming mengerutkan kening.
Terlalu sulit untuk mengubah dari 7 menjadi 8. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia masih tidak bisa membuat terobosan, yang membuat Luming sedikit tidak berdaya. Jika hal ini diketahui oleh raja-raja abadi lainnya, diperkirakan dia akan meneriakinya. Berapa banyak raja surgawi yang tidak dapat diubah sekali seumur hidup di tingkat raja surgawi? Bahkan jika beberapa terobosan mungkin dilakukan, mereka diukur dalam tahun-tahun sidereal. 7 perubahan telah mematahkan 8 perubahan, dan hanya sedikit yang ingin membuat terobosan dalam lebih dari 1 juta tahun. Dalam lebih dari 1 juta tahun, Luming menerobos dari 5 perubahan menjadi 7 perubahan, yang sudah merupakan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Luming perlahan menjadi tenang. Dia merenungkan di mana masalahnya. Ngomong-ngomong, bertarung, berlatih dalam hidup dan mati, yang kurang dariku adalah jenis. Mata Luming berangsur-angsur cerah. Dia tahu di mana masalahnya. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan keras dan jarang berpartisipasi dalam pertempuran, apalagi bertarung dalam hidup dan mati. Jalan latihannya unik, dan sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak hidup dan mati yang dia alami. Karena perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat terus-menerus merangsang potensi mereka dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Dan selama bertahun-tahun, sejak dia mendobrak Raja Peri, dia kurang dalam hidup dan mati, kurang pelatihan semacam itu, dan sekarang akhirnya terwujud, bahkan dengan bantuan niat membunuh di sini, dia selalu kekurangan sesuatu. Sulit untuk berubah. Dalam hal ini, bahkan jika dia menghabiskan 100 kali lebih banyak waktu untuk mengasah, saya khawatir akan sulit baginya untuk berubah dengan sukses. Mungkin, Anda benar-benar harus mengumpulkan tahun-tahun bintang seperti orang lain untuk membuat terobosan. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu dan menghabiskan. Situasi laut semesta saat ini terlalu rumit, dan dapat berubah secara drastis kapan saja, jadi perlu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, Luming berencana untuk pergi ke medan perang untuk bertarung dan mengasah. Namun, ada sesuatu yang harus diambil sebelum pergi. Luming melihat ke bawah. Di bawah parit, ada beberapa tiang yang digantung dalam bentuk pisau, seperti pisau kristal yang dipoles dari kristal. Spar berbentuk pisau semacam ini berevolusi dari niat pedang tak terbatas di sini, dan niat pedang tak terbatas dikumpulkan di dalamnya. Jika digunakan dengan baik, itu pasti pembunuh besar. 5582. Luming menemukan pisau kristal semacam itu ratusan tahun yang lalu, dan setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan beberapa karakteristik dari pisau kristal ini. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkannya? Pisau kristal jauh di dalam parit, di mana niat pedangnya sangat menakutkan. Luming memperkirakan bahwa jika dia bergegas turun, dia mungkin tidak bisa menahannya. Luming berpikir sejenak, dan melambaikan tangannya, sebuah perahu tembaga kecil muncul. Itu adalah peti mati tembaga yang berevolusi dari peti mati tembaga, dan Luming menamakannya Shitong Xianzu. Luming berencana untuk mengendarai perahu abadi tembaga untuk bergegas. Untuk berjaga-jaga, Luming juga mengeluarkan ding abadi besar, dan dia menyembunyikannya di ding abadi besar, dan kemudian mengendalikan ding abadi besar menjadi lebih kecil dan terbang ke perahu abadi tembaga. Hah! Perahu abadi tembaga bergegas menuju bagian bawah parit. Sekitar, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Sebagian besar niat pedang dipotong pada perahu abadi tembaga, dan diblokir oleh perahu abadi tembaga. Perahu abadi tembaga sebenarnya masih utuh. Meskipun perahu abadi tembaga ini bukan prajurit abadi, bahannya sangat kokoh dan abadi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang menghalangi perahu abadi tembaga, bagian dari niat pedang terus-menerus membombardir ding abadi tertinggi, dan ding abadi tertinggi membuat raungan sengit. Luming merasa bahwa bahan dari tripod abadi tidak sebagus peti mati tembaga. Setelah bergegas keluar untuk melihat ke kejauhan, Luming merasa bahwa peti mati tembaga itu terlalu berat untuk ditanggung. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak pisau, padat. Setiap saat, ada puluhan ribu pedang yang ditebas. Bertarung. Sebuah warna sengit melintas di mata Luming, dan dia menggunakan trinitas untuk mendorong kekuatannya secara ekstrim. Kemudian dia bergegas keluar tiba-tiba, dan dalam proses bergegas keluar, dia menyingkirkan perahu abadi tembaga dan Taisang Immortal Ding. Dan Luming menggunakan sutra kekosongan Wanyu. Setelah lebih dari 1,4 juta tahun berkultivasi, Luming telah mengembangkan sutra kekosongan Wanyu ke tingkat yang sangat tinggi. Setelah ditampilkan, meskipun dia tidak dapat melangkah satu langkah melintasi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat cepat. Sosok Luming terus berkedip, dan dalam sekejap, itu berkedip puluhan ribu kali, mengubah puluhan ribu arah, dan menghindari semua bilah yang diarahkan padanya. Dengan sekejap, Luming bergegas ke sekitar beberapa pisau kristal, dan Xianli mengumpulkan tangannya yang besar dan meraih pisau kristal. Ketika tangan besar itu menggenggam pisau kristal itu tidak merespon. Ini membuat Luming sangat gembira.
Dengan berpikir, dia memasukkan beberapa pisau kristal ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, segerombolan pisau padat lainnya menebas ke arah Luming. Tanpa penundaan, Luming terus menggunakan sutra kekosongan Wanyu. Sosoknya berkedip cepat, dan dia bergegas ke atas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah menghindari beberapa gelombang cahaya pedang, Luming mengulangi trik lama dan memasang kembali tripod abadi dan perahu abadi perunggu untuk melindungi dirinya sendiri, dan akhirnya bergegas keluar dari parit. Temukan tempat dan pelajari pisau kristal ini. Luming membalikkan pikirannya, sosoknya terus berlari, dan dia terus bergegas keluar. Setelah mencapai permukaan laut, dia akhirnya menemukan sebuah pulau. Dengan lambaian tangannya, 4 pisau kristal muncul. Itu benar, Luming telah memperoleh total 4 pisau kristal sebelumnya, dan Luming memeriksa bagian bawah parit, hanya untuk melihat 4. Luming dengan hati-hati mengamati pisau kristal, kesadaran abadi menutupinya, dan mempelajarinya dengan cermat. Permukaan pisau kristal terbuat dari lapisan bahan seperti kristal, yang terlihat sangat rapuh, seperti kristal biasa yang akan pecah jika Anda menghancurkannya. Dan di dalam, ada niat pedang yang mengerikan. Permukaan yang tampaknya renyah mengandung banyak niat pisau yang menakutkan, tetapi tidak rusak, membentuk keseimbangan yang halus, dan itu ajaib. Luming mengamati sebentar, menyingkirkan 3 pisau kristal, meraih yang keempat dengan kekuatan surgawi, dan tiba-tiba membuang pisau kristal itu. Ketika pisau kristal hendak mendarat di pulau itu, kekuatan abadi yang ditutupi oleh Luming tiba-tiba ditekan. Klik. Ledakan. Permukaan pisau kristal hancur, dan pisau yang ada di dalam, seperti tsunami, bergegas keluar dengan panik, membombardir pulau itu. Tiba-tiba, pulau itu hilang, berubah menjadi debu, dicincang menjadi debu oleh niat pedang yang tak ada habisnya. Ini sangat kuat. Hati Luming terkejut pertama, lalu cerah. Pulau ini, yang terkikis oleh niat membunuh sepanjang tahun, telah menjadi sangat kuat. Luming telah mencoba sebelumnya, dan dengan kekuatan tempurnya, sulit untuk meledakkan sebuah pulau. Tapi pisau kristal mengubah pulau menjadi debu. Luming memperkirakan bahwa kekuatan yang meledak dari pisau kristal ini sebanding dengan pukulan penuh dari 9 Raja Abadi yang berubah. Bahkan lebih kuat, itu dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Abadi 9 perubahan. Ini adalah pembunuh besar. Sayangnya, itu hancur. Tetapi tidak ada cara lain, jika Anda tidak mencobanya sendiri untuk mengetahui seberapa kuat pisau kristal itu akan sia-sia di masa depan. Jika kekuatan pisau kristal batu tidak mencukupi, perkiraan Luming salah, dan ketika menghadapi bahaya, dia akan masuk. Hanya dengan memperjelas bagian bawah pisau kristal dan mengetahuinya di dada, Anda akan memiliki garis bawah saat menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun konsumsi segenggam membuat sakit hati Luming, itu juga sepadan. Pergi dari sini dulu, temukan medan perang untuk bertarung dan berlatih, kemana kita harus pergi. Luming memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam yin. Menemukan seseorang untuk bertarung di bawah sinar matahari dapat dengan mudah mengekspos kultivasi dan kekuatannya. Selain itu, Yang Jian sekarang berada di jalan buntu di semua sisi, dan dia buru-buru menemukan seseorang untuk diperjuangkan karena takut memecahkan kebuntuan. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya saat ini berada di puncak di seluruh alam semesta, dan sekali ditembak, itu akan dengan mudah mempengaruhi situasi di bawah sinar matahari. Alam semesta primordial membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan mengumpulkan kekuatan. Oleh karena itu, menemukan seseorang untuk bertarung di dunia bawah adalah pilihan terbaik, dan Anda juga dapat menjelajahi situasi di dunia bawah. Ada harta di tubuhnya yang menyembunyikan pengurangan, yang dapat menghindari pengurangan setengah langkah alam semesta lawan. Selama dia lebih berhati-hati, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Setelah membuat keputusan, Luming berhenti tinggal, dan dengan cepat meninggalkan medan perang tingkat peri dan memasuki dunia bawah. Dunia yin hari ini, seperti dunia yang, juga sunyi. Setiap jarak, Luming akan melihat alam semesta yang bobrok dan hancur tanpa vitalitas apapun. Alam semesta besar ini semuanya diambil dari jantung alam semesta, dan makhluk-makhluk di dalamnya semua binasa, dan ada keheningan yang mati. Menutup kekacauan, Luming pergi jauh ke alam yin, mendekati laut alam semesta yin, dan kemudian secara bertahap menemukan vitalitas alam semesta. Luming menembak diam-diam dan menjatuhkan beberapa makhluk. Dari mulut lawan, dia bertanya tentang situasi saat ini di dunia bawah. Situasi antara yin dan yang tidak sama. Dunia bawah sekarang terutama dibagi menjadi 2 kubu. Satu sisi dipimpin oleh alam semesta besar di sisi lain, dan sisi lainnya dipimpin oleh alam semesta Hunsu. 10 alam semesta teratas di dunia bawah dibagi menjadi 2 faksi. Faktanya, seluruh alam semesta dunia bawah dibagi menjadi 2 faksi, terus-menerus bertarung dan saling berhadapan. Situasi pertempuran bahkan lebih tragis daripada Yang Jian. Karena Yang Jian dibagi menjadi beberapa kubu, akan ada ketakutan akan kubu lain, dan dia tidak akan berani bertarung dengan seluruh kekuatannya.
Tapi hanya ada dua kubu di dunia bawah, dan mereka tidak terlalu takut. Selama mereka mengalahkan lawan mereka, mereka dapat mendominasi dunia bawah. 5583. Bian, Yingzai, Skeleton, Void, Styx, dan 5 aliansi alam semesta membentuk Kambian, dan 4 aliansi alam semesta Hunsu, Wang Chuan, Feng Hui, dan Darah Gelap membentuk Kam Hunsu. Lu Ming bergumam. Di antara 10 alam semesta teratas di dunia bawah, selain dari suku Huangtian, 9 alam semesta lainnya dibagi menjadi 2 kubu. Beberapa alam semesta yang lebih kecil lainnya berada di bawah 2 kubu. Kedua kubu saling berhadapan, membentuk front besar. Pergi dan lihat di dekat Yingzai Universe. Lu Ming memutuskan. Alam semesta Yingzai memiliki kebencian terdalam dengan manusia primordial. Pada awalnya, saya tidak tahu berapa banyak ras manusia primordial yang telah dilahap. Karena Anda mencari orang-orang dari dunia Yin untuk bertarung, lebih baik mencari alam semesta Yinxie. Lu Ming tersembunyi dalam kekacauan, dekat dengan alam semesta Yingzai. Tentu saja, saya tidak berani terlalu dekat. Ada banyak alam semesta kecil yang mengambang di sekitar alam semesta Yingzai, dan ada banyak alam semesta setengah langka di alam semesta Yingzai. Jika terlalu dekat, mereka dapat dengan mudah ditemukan. Lu Ming bersembunyi dalam kekacauan, menunggu kesempatan. Penantian ini adalah 3 bulan. Mata Lu Ming berbinar pada hari ini. Dia akhirnya melihat Master Yingzai Universe muncul. Sebuah tim, total 15 orang, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Ada Raja Abadi dan Raja Abadi. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pria berusia 20-an, membuat mata Lu Ming serius. Orang ini, dengan napas samar, tetapi dengan aura yang menembus, jelas merupakan master yang menakutkan. Orang-orang di alam semesta yang jahat ini bergerak dalam kekacauan, menuju ke arah tertentu, berjalan terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Lu Ming memikirkannya sejenak, dan kemudian diam-diam mengikuti. Saat ini, dalam perang dunia bawah, banyak reruntuhan-reruntuhan telah diledakkan dan dipotong-potong. Sangat tidak nyaman untuk bepergian. Sulit bagi mereka yang berada di bawah keabadian nyata untuk meninggalkan alam semesta mereka masing-masing, hanya mereka yang berada di atas alam nyata abadi, untuk melakukan perjalanan melalui kekacauan. Arah orang-orang ini di alam semesta Yingzai untuk maju bukanlah kam reruntuhan, atau matahari, juga tidak seperti pergi ke medan perang tingkat peri. Apa yang akan mereka lakukan? Lu Ming bingung. Posisi Yang Jian, Yinji dan medan perang tingkat peri, seperti 3 sudut segitiga. Arah orang-orang dari alam semesta besar Yingzai bergerak maju adalah menuju medan perang tingkat peri, tetapi menyimpang dari medan perang tingkat peri, dan arah itu semua adalah kekacauan tanpa batas. Banyak master abadi terkadang pergi ke arah itu, terutama mencari kitab suci abadi atau tentara abadi. Mungkinkah orang-orang dari alam semesta yang jahat telah membuat penemuan besar dalam kekacauan? Lu Ming diam-diam mengikuti di belakangnya, dan setelah berjalan dalam kekacauan selama beberapa bulan, dia telah tiba di tempat yang sangat jauh. Gemuruh. Raungan keras datang dari depan, yang merupakan badai besar yang kacau balau. Wilayah badai petir kacau ini sangat luas, jauh lebih besar daripada badai petir kacau yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Pada saat ini, beberapa tokoh datang untuk menyambut orang-orang dari alam semesta yang jahat. Orang-orang yang menyambutnya juga berasal dari alam semesta Yingzai, dan di antara mereka adalah tokoh tingkat raja yang abadi. Prajurit peri kekacauan, apakah dalam badai petir yang kacau ini? Tanya kepala pria yang tampaknya berusia 20-an. Ya, Tuan Yu Cheng, tepat di dalam. Prajurit peri ini benar-benar luar biasa. Sebelum sepenuhnya matang, ia dapat melakukan perjalanan dengan bebas melalui kekacauan, dan bahkan melalui badai petir yang kacau. Ini sangat cepat. Saya khawatir itu adalah yang terbaik. Peri tentara. Cara hormat Raja Abadi yang menyambutnya. Prajurit peri secara kasar dibagi menjadi prajurit peri biasa dan prajurit peri teratas sesuai dengan kekuatan mereka dan banyak penguasa alam semesta. Sebagian besar prajurit abadi di alam semesta adalah prajurit abadi biasa, dan ada sangat sedikit prajurit abadi teratas, dan masing-masing sangat kuat. Prajurit abadi teratas. Jangan lewatkan. Orang-orang dari tingkat keabadian sejati dan mereka yang berada di bawah 7 raja abadi yang berubah, berjaga-jaga untuk mencegah tentara abadi melarikan diri, dan mereka yang berada di atas 7 raja abadi yang diubah akan mengikuti saya ke dalam kekacauan. Hujan badai. Yu Cheng memerintahkan bahwa, melangkah keluar lebih dulu, seorang prajurit peri digantung di atas kepalanya, dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya peri yang kuat. Ini adalah Raja Abadi 9 Perubahan. Murid Lu Ming menyusut sedikit. Sebelumnya, ketika Yu Cheng menjalankan kekuatan abadinya, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Yu Cheng ketika dia tidak meledak. Pada saat ini, dia akan memasuki badai yang kacau.
Setelah napasnya pecah, Luming akhirnya melihat bahwa basis kultivasi orang ini sebenarnya adalah 9 Raja Abadi yang berubah. Kemudian, ada 2 sosok lagi, mengikuti Yu Cheng, menuju badai yang kacau. Raja Peri yang berubah 8, dan Raja Peri yang berubah 7. Sebuah barisan yang kuat. Di tim ini, bersama dengan kehadiran kelas Raja Abadi yang menyambut mereka, itu mencapai 7 yang mencengangkan. Keabadian sejati mencapai 20. Tim seperti itu, yang ditempatkan di alam semesta Yingsai, juga sangat kuat. 7 Raja Abadi yang berubah jarang terjadi di alam semesta Yingsai, mereka semua adalah raksasa dari satu pihak. Di masa kejayaan alam semesta prasejarah, ada lebih dari 20 Raja Abadi dan lebih dari 300 Abadi sejati. Bagaimanapun, alam semesta Yingsai berada di peringkat kelima di alam Yin, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada prasejarah di masa kejayaannya. Kecuali alam semesta setengah langkah, Raja Peri dan Peri sejati jauh lebih kuat dari Hong Huang. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, tidak akan ada lebih dari 50 Raja Abadi di alam semesta Yingsai. Ada 7 di sini, dan hampir sepertujuh dari kekuatan telah dikerahkan jelas, lawan sangat mementingkan prajurit peri itu. 3 Raja Peri dengan 7 perubahan atau lebih memasuki badai petir yang kacau dan menghilang. Luming menunggu sebentar, tetapi tidak melihat pihak lain keluar. Niat membunuh di mata Luming menjadi kaya, dan dia memutuskan untuk melakukannya. Untuk perilaku kekerasan alam semesta Yingsai terhadap ras manusia prasejarah, Luming hanya memiliki kebencian yang mendalam dan niat membunuh terhadap orang-orang di alam semesta ini. Luming mendekati Raja Abadi dalam diam. Hah! Cahaya tombak menerobos kehampaan yang kacau dan menikam Raja Peri. Raja Abadi ini hanyalah Raja Abadi 5 perubahan, dan kekuatannya terlalu jauh dari kekuatan Luming. Meskipun orang ini selalu waspada, dia masih tidak bisa bersembunyi. Tombak bersinar melalui tubuh, menembus jiwa peri orang ini. Kekuatan menakutkan pada tombak hitam secara langsung merobek jiwa peri orang itu menjadi berkeping-keping, dan kemudian tubuh senjata itu terguncang, dan kekuatan menakutkan itu berubah menjadi riak, menyapu alun-alun, dan jiwa peri orang itu musnah. Seorang Raja Peri yang berubah 5 langsung dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh orang ini, Luming dengan cepat bergegas ke Raja Peri berikutnya. Masih Raja Peri yang berubah 5. Reaksi Raja Abadi sangat cepat, Luming sudah bereaksi terhadap orang yang telah membunuh 1 orang. Serangan musuh. Orang ini berteriak, dan dengan cepat mundur, mencoba bergegas ke Raja Peri lain dan bergabung dengannya. Orang-orang di alam semesta Yingsai, untuk memblokir rute pelarian para prajurit peri, tersebar, masing-masing menjaga satu sisi, dan mereka berjauhan, tidak mudah untuk berbicara tentang bertemu orang lain. Dan seberapa cepat kecepatan Luming. Wanyu Void Sutra berputar, 2 kilatan, dan kemudian menyusul orang ini. Orang ini berteriak dan meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tapi orang ini hanyalah Raja Peri 5 perubahan, bagaimana dia bisa melawan Luming? 5584. 5 Raja Abadi yang berubah terlalu jauh dari kekuatan tempur Luming. Tidak peduli berapa banyak dia melawan, itu tidak berguna, tombak hitam menusuk, serangan orang ini dikalahkan, kekuatan abadi pelindung tubuh ditembus, dan dia mendengus, dan tubuhnya ditusuk oleh tombak hitam. Orang itu menjerit, dan jiwa peri meledak dengan keras, dan jatuh sepenuhnya. Ini paku lagi. 2 Raja Surgawi yang tersisa dan 20 makhluk surgawi sejati semuanya mati dan hancur. Orang yang dapat membunuh Raja Peri yang berubah 5 dengan satu gerakan pasti bukan Raja Peri yang berubah 5, juga bukan Raja Peri yang berubah 6, karena Raja Peri terlalu sulit untuk dibunuh, dan vitalitasnya sangat tinggi. Kuat jika Anda ingin membunuh 5 Raja Peri yang berubah, setidaknya diperlukan 7 perubahan basis perbaikan. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Lari, menyebar. 6 Raja Abadi yang berubah meraung, berbalik dan bergegas ke badai yang kacau, jelas ingin bergabung dengan Yu Cheng dan yang lainnya. Selama dia bertemu dengan Yu Cheng dan yang lainnya, dia akan aman. Yang lain bergegas ke arah lain, tidak berani memasuki badai petir yang kacau. Dengan basis kultivasi mereka, mereka memasuki badai yang kacau. Itu adalah hukuman mencari kematian, termasuk 5 Raja Abadi yang berubah, dan mereka tidak tahan dengan pemboman badai yang kacau. Pergi ke dalam kekacauan dan badai petir benar-benar mencari jalan buntu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Luming, dan dengan teriakan, dia juga bergegas ke badai yang kacau, mengejar Raja Abadi yang berubah 6. 6 Raja Abadi yang berubah, begitu dia memasuki badai yang kacau, dia dibombardir oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Karena badai petir kacau di sini lebih menakutkan daripada badai petir kacau biasa. Sangat sulit baginya untuk menolak. Ini masih pinggiran, jika masuk dalam, dia mungkin tidak bisa menolaknya.
Luming, di sisi lain, menjadi tahan terhadap badai petir yang kacau, dan kecepatannya hampir tidak terhalang. Dalam sekejap, dia menyusul 6 Raja Abadi, dan serangannya mengalir seperti badai yang dahsyat. Selama 1 juta tahun terakhir, berbagai kitab suci Luming telah meningkat pesat. Tidak hanya Sutra Kekosongan Wanyu yang telah meningkat, Sutra Abadi-Abadi telah meningkat, dan Wan Dao Xianjing meningkatkan lebih banyak lagi. Sekarang, di peta Wan Dao-nya, aturan keabadian telah mencapai sekitar 50.000. Dengan aturan 50.000 untuk Xiansu, kitab suci tombak Ming Huang, kitab suci pedang Xuanyuan, atau kitab suci pedang King Lian, sangat kuat dan menakutkan. Di bawah serangan kekerasan Luming, ditambah dengan upaya 6 Raja Abadi transformasi untuk menahan badai yang kacau, dia tidak bisa menahan Luming sama sekali, dia meledak seketika dan tubuhnya terkoyak. Kemudian, cahaya pedang yang menakutkan melintas, dengan panik mencekik, dan menghancurkan jiwa 6 Raja Abadi yang berubah. Adapun tubuhnya, dibawa ke kota abadi tertinggi oleh Luming. Tidak butuh banyak waktu untuk membunuh 6 transformasi, Luming dengan cepat mengejar keluar, mengejar Raja Abadi 5 transformasi yang tersisa. Kecepatan 5 Raja Abadi yang berubah sangat mencengangkan, dan dia sudah melarikan diri sangat jauh saat ini. Tapi kecepatan Luming terlalu cepat, dan jarak antara mereka berdua semakin dekat. Kamu pria di dunia, sialan. 5 Raja Abadi yang berubah meraung, melarikan diri dengan panik, memicu kekuatan abadi. Dia sudah mengirim pesan ke trio Yu Cheng di tengah badai yang kacau. Ini bukan jimat giok transmisi suara, jimat giok transmisi suara tidak bisa masuk ke badai petir yang kacau. Ini semacam teknik resonansi jiwa. Metode ini sederhana untuk dikatakan. Ini membagi jiwa makhluk menjadi beberapa bagian. Misalnya, dibagi menjadi 5 titik, diproses dengan metode formasi, dan disempurnakan menjadi 5 pelat formasi. Selama salah satu formasi dihancurkan, 4 lainnya akan ada reaksi. Hal yang hebat tentang metode ini adalah Anda dapat mengabaikan jarak dan keterasingan. Tidak peduli seberapa jauh Anda berada, selama Anda menghancurkan salah satunya, yang lain akan beresonansi dan Anda akan segera bereaksi. Tetapi metode ini tidak sebagus jimat giok transmisi suara karena tidak dapat mengirimkan informasi spesifik, hanya respons. Luming juga memiliki formasi semacam ini. Orang tua Sanwu juga menggunakan jiwa peri musuh untuk membuat formasi semacam ini. Total 9 Yuan. Luming, Tang Feng, Fei Wang dan lain-lain semua membawa sepotong dengan mereka. Itu sebabnya mereka dapat berlatih di luar dengan ketenangan pikiran, karena begitu musuh muncul di alam semesta primordial dan terjadi krisis, orang-orang yang menjaga alam semesta purba akan menghancurkan salah satu piringan arai, dan mereka dapat langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan alam semesta purba, 5 Raja Abadi yang berubah dari alam semesta Yingsai hanya ingin mengulur waktu, dan ketika Yu Cheng tiba, dia akan diselamatkan. Sayangnya, Luming tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sebelum Yu Cheng dan yang lainnya tiba, dia mengejar orang itu terlebih dahulu, dan tembakan itu menembus, orang itu berteriak dengan enggan, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba pada saat berikutnya. Namun, karena keterlambatan dalam mengejar orang ini, keabadian yang sebenarnya hilang, yang membuat Luming sedikit kasihan. Namun, membunuh 4 Raja Abadi sudah cukup untuk melukai alam semesta yang jahat. Menyingkirkan daging dan darah Raja Abadi, Luming tidak berhenti, berlari ke badai yang kacau. Ada 3 Raja Abadi lainnya, dan Luming tidak ingin melewatkan prajurit abadi yang kacau itu. Luming dengan cepat bergegas menuju pusat badai yang kacau. Yang akan datang. Luming telah mengasah dalam badai petir yang kacau selama bertahun-tahun dan sangat sensitif terhadap badai petir yang kacau. Meskipun dia tidak melihat sosok di depannya, dia samar-samar mendengar suara gemuruh. Itu adalah suara yang dihasilkan hanya ketika badai petir yang kacau menghantam makhluk lain, dan itu sedikit berbeda dari suara yang dibuat oleh dirinya sendiri. Luming juga telah mengasah dalam badai petir yang kacau untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mendengarnya. Begitu Luming melintas, dia menghilang di mana dia berada, muncul ke samping, lalu berhenti, memadatkan napasnya. Dalam badai yang kacau, ada guntur, dan mata menghalangi garis pandang. Selama mereka cukup jauh, mereka bisa menyembunyikan sosok mereka. Namun, bagaimanapun, Luming telah mengasah badai petir yang kacau selama bertahun-tahun, dan dia sangat nyaman dengan badai petir yang kacau, dia melihat lebih jauh daripada yang lain. Dari kejauhan, 3 sosok redup muncul, sangat samar dan tidak jelas, tetapi tidak perlu dikatakan lagi, mereka adalah ketiga Yu Cheng. Mereka bertiga tidak melihat Luming, tetapi bergegas keluar dari badai yang kacau. Mereka menghancurkan pelat jiwa, aku khawatir ada yang tidak beres. Tempat ini sangat rahasia, selain kita, apakah ada orang lain?
Beberapa orang sedang berdiskusi. Sulit untuk mengatakan, jika seseorang dari kamar runtuhan kebetulan berada di dekatnya, itu bukan tidak mungkin. Tentu saja, kemungkinan terbesarnya adalah seseorang mengikuti kita dan bersembunyi di kegelapan. Yu Cheng berkata dengan dingin, melihat sekeliling, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Segera, mereka bertiga keluar dari badai yang kacau, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Kemana orang-orang itu pergi? Apakah mereka semua terbunuh? Atau melarikan diri? Ekspresi 7 Raja Abadi yang berubah agak jelek. Ada jejak perang. Yu Cheng menjadi hampa, dan kekuatan peri berputar dan terpancar, merasa hati-hati. Ini adalah nafas penandatanganan. Dalam kehampaan, ada tanda yang tersisa. Dia sudah mati. Yu Cheng berkata dengan dingin, dan kemudian muncul di beberapa tempat, semua tempat Raja Peri terbunuh. 5585. Tempat di mana 35 Raja Abadi yang berubah terbunuh semuanya ditemukan oleh Yu Cheng. 9 Raja Abadi yang berubah, yang kekuatannya tak terduga, dapat ditemukan secara akurat dengan sedikit petunjuk. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak kematian 6 Raja Abadi yang berubah. 6 Raja Abadi yang berubah dibunuh oleh Luming dan semua jejak badai kekacauan dimusnahkan oleh guntur kekacauan. Mereka berspekulasi bahwa 6 Raja Abadi yang berubah melarikan diri atau terbunuh dalam badai yang kacau. Apa yang harus dilakukan? 7 Raja Abadi yang berubah bertanya dengan wajah jelek. Tidak ada jejak kematian makhluk surgawi sejati yang ditemukan di sini. Saya menduga itu karena musuh ingin membunuh Raja Peri terlebih dahulu, dan kemudian makhluk surgawi sejati memiliki kesempatan untuk keluar. Tidak akan terlalu banyak. Kuat, setidaknya itu bukan Raja Abadi 9 perubahan. Yu Cheng berspekulasi. Kekuatan Raja Abadi 9 transformasi, dia tahu betul, jika Raja Abadi 9 transformasi mengambil tindakan, akan mudah untuk membunuh 5 transformasi dan 6 transformasi. Sekarang, tidak ada jejak surgawi sejati yang terbunuh, menunjukkan bahwa makhluk surgawi sejati itu telah melarikan diri jauh, dan pihak lain tidak memiliki cukup waktu untuk memburu surga sejati, dan kekuatan mereka terbatas, biarkan mereka merasakan sedikit lebih lega. Orang abadi yang sebenarnya pasti telah melarikan diri dari segala arah. Musuh tidak tahu apakah mereka telah mengejarnya. Bahkan jika kita melakukannya, kita tidak dapat mengetahui ke arah mana pihak lain mengejar. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak adalah masih Chaos Immortal Soldier. Tunggu sampai kita menemukan Chaos Immortal Soldier. Yu Cheng melanjutkan. Bagaimanapun, tidak ada musuh yang dapat ditemukan untuk saat ini. Musuh mengejar dan membunuh makhluk abadi itu. Mereka tidak tahu dari arah mana pihak lain mengejar dan membunuh, dan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Entah musuh bersembunyi dalam badai petir yang kacau, dan jika lawan sengaja menyembunyikannya, mereka tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu, jadi lebih baik menemukan Chaos Immortal Soldier terlebih dahulu. Dua lainnya tidak keberatan, dan ketiganya kembali memasuki badai yang kacau dan hanyut dengan cepat. Luming mengikuti jauh di belakang. Namun, Luming tidak menemukan kesempatan untuk menembak, karena mereka bertiga telah bersama dan belum berpisah. Dengan hadirnya 9 perubahan Raja Abadi, Luming tidak bisa bergerak. Kekuatan tempurnya jelas bukan lawan dari Raja Abadi 9 perubahan. Di alam Raja Peri, secara umum, sulit untuk bertarung lintas level, karena mereka yang bisa mencapai alam Raja Peri adalah semua penjahat yang mempesona di puncak alam semesta. Dan semakin jauh ke belakang, semakin menakutkan. Mereka yang dapat mencapai 8 perubahan dan 9 perubahan semuanya adalah penjahat tak tertandingi yang sangat langka. Ketika mereka masih muda, mereka hampir tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Anda tahu, bahkan jika itu adalah 6 pelaku kejahatan, itu mungkin tidak dapat mencapai 8 perubahan atau 9 perubahan. Tidak mungkin melewati 1 level, apalagi melewati 2 level. Meskipun Luming masih memiliki 3 pisau kristal di tangannya, mereka memiliki kekuatan untuk mengancam Raja Abadi 9 perubahan. Tapi bagaimanapun juga, hanya ada 3 pisau kristal, dan jumlahnya terlalu kecil, mereka harus digunakan pada saat-saat kritis untuk memulai serangan, yang terlalu boros. Selain itu, Chaos Immortal Soldier belum ditemukan. Dia mengikuti lawan secara diam-diam, pada jarak yang relatif aman, tetapi lawan tidak menemukannya karena hambatan badai petir yang kacau. Dengan cara ini, mereka berjalan melalui badai petir yang kacau selama beberapa jam, dan ketiga Yu Cheng juga mencari selama beberapa jam. Ini, ketiga Yu Cheng tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka sedang mengamati sesuatu di depan mereka, tidak bergerak. Apakah kamu menemukan prajurit abadi Chaos? Hati Luming bergerak, dan kemudian dia berjalan ke arah lain, datang ke sisi lain, dan perlahan bergerak maju. Akhirnya, dia juga melihat pemandangan yang mengejutkan.
Tongkat hijau zamrud berakar di badai petir yang kacau, dan akarnya terhubung dengan guntur, dan tampaknya menyerap kekuatan guntur yang kacau. Di rotan itu juga ada labu hijau, tidak besar, kelihatannya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, seperti jantung, mengecil dan mengecil. Setiap kontraksi dapat menghirup chaos thunder dalam jumlah besar. Ini adalah akar dari kekacauan. Akar roh kekacauan lebih berharga daripada tentara peri. Karena labu di atas akar spiritual chaos itu sendiri adalah seorang prajurit abadi. Namun, akar spiritual chaos sendiri memiliki fungsi magis lainnya. Misalnya, jika Anda terus menanam akar spiritual chaos, Anda mungkin memiliki labu kedua dan prajurit peri kedua. Ini luar biasa. Tidak heran Yu Cheng dan yang lainnya akan mengirim sejumlah besar master. Jiwa kacau ini jauh lebih berharga daripada prajurit peri biasa. Ketiga Yu Cheng mengamati dan sepertinya mendiskusikan tindakan pencegahan secara diam-diam, dan kemudian mereka bertiga berpisah dan perlahan mendekati akar spiritual chaos. Ledakan. Pada saat ini, labu hijau di akar spiritual chaos tampaknya telah menyerap cukup banyak chaos thunder, memancarkan cahaya yang menyilaukan, napas yang kuat, menyebar. Di langit di atas labu, sesosok tiba-tiba muncul. Bukan entitas fisik, tetapi hantu, samar-samar tampak seperti seorang pria, duduk bersila di kehampaan. Pada saat berikutnya, sosok itu dengan cepat kabur dan menghilang. Ada apa? Bagaimana mungkin ada sosok di atas akar spiritual chaos, atau prajurit peri? Lu Ming agak aneh. Menurut legenda, para prajurit peri lahir dalam kekacauan, bagaimana mungkin ada sosok di atas mereka? Mungkinkah Chaos Soul ini sudah memiliki master sebelumnya? Mungkinkah sosok yang tadi adalah milik pemilik Chaos Soul sebelumnya? Lu Ming melontarkan beberapa pemikiran. Pada saat ini, ketiga Yu Cheng sudah dekat dengan akar spiritual chaos. Setelah mendekati titik tertentu, mereka bertiga tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju akar spiritual chaos. Chaos Lingen jelas ketakutan, dan tiba-tiba bergegas ke satu arah, dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak mau pergi. Yu Cheng minum dengan dingin, melambaikan tangannya, dan jaring besar terbang keluar, tiba-tiba menjadi lebih besar, menutupi Chang Yu, dan menuju ke akar spiritual yang kacau. Pada saat yang sama, dua raja abadi lainnya juga mengorbankan jaring besar. Jelas, untuk menangkap tentara abadi, Yu Cheng dan yang lainnya, mereka sudah siap. Tiga jaring besar memblokir semua arah, tidak menyisakan ruang bagi akar spiritual chaos untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, akar spiritual chaos tumbuh dengan cepat, dan cabang-cabangnya terhubung ke chaos thunder, membuat chaos thunder di sekitarnya menjadi lebih ganas. Gemuruh. Guntur kekacauan padat, dengan liar membombardir tiga jaring besar. Guntur kekacauan di daerah ini awalnya sangat kuat, dan terus-menerus membombardir Sanzang Dawang. Sanzang Dawang mampu menahannya, dan itu sepenuhnya didukung oleh tiga raja abadi dengan kekuatan abadi mereka sendiri. Pada saat ini, kekuatan Chaos Thunder tiba-tiba meroket, dan Seven Transformed Immortal King tidak dapat menahan diri dengan segera. Jaring besar yang dia korbankan, terus-menerus bergetar, akhirnya terbang kembali. Akibatnya, celah muncul di pengepungan. Hah! Chaos Thunder mengambil kesempatan itu, seperti kilatan petir, bergegas keluar dari pengepungan dan bergegas menuju kejauhan. Mengejar. Yu Cheng berteriak dengan marah dan bergegas menuju akar spiritual chaos dengan cepat. Kebencian. 7 raja abadi yang berubah meraung dan mengejar dengan seluruh kekuatannya, 3 raja abadi dan akar spiritual chaos menghilang dalam sekejap, dan Lu Ming mengikuti di belakangnya diam-diam. 5586. Akar spiritual chaos, dalam badai petir yang kacau, kecepatannya sangat cepat. Untuk sementara waktu, di antara 3 raja abadi dari alam semesta yang jahat, 2 raja abadi dengan 7 perubahan dan 8 perubahan tidak dapat mengejar. Hanya Yu Cheng yang lebih cepat, tetapi setiap kali dia mendekati akar spiritual chaos secara fleksibel mengubah posisinya, menggunakan Chaos Thunder untuk memblokir Yu Cheng dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu mengejar, aku mencegat dari sisi lain. Yu Cheng terbang keluar dari arah lain, mencoba mencegat dari sisi lain. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi 9 yang berubah, lebih cepat, dan ingin terbang dari sisi lain ke depan akar spiritual kekacauan, membentuk serangan sayap depan dan belakang. Ada kesempatan. Ada jejak pembunuhan di mata Lu Ming, tapi itu cepat berlalu, dan dia dengan cepat berkumpul, takut dirasakan oleh pihak lain. Keberadaan alam Raja Peri sangat tajam, dan jika orang lain memiliki niat membunuh pada mereka, mereka dapat langsung merasakannya. Namun, ada badai petir yang kacau di sini, dan persepsi spiritual bingung, baru saja, saya tidak takut pihak lain akan merasakannya.
Benar saja, pihak lain tidak memperhatikan apapun, dan semua roh terkonsentrasi pada akar kekacauan. Setelah mengejar beberapa saat, ketiga Raja Abadi semuanya bubar, mencoba mengepung akar spiritual chaos. Ketika tiga Raja Abadi sudah cukup jauh, Luming diam-diam mendekati tujuh Raja Abadi yang berubah. Ketika jaraknya cukup dekat, Luming tiba-tiba melancarkan serangan. Begitu dia menembaknya, dia berusaha sekuat tenaga. Trinitas bekerja secara ekstrim, jiwa daging dan darah bergabung bersama, mengeluarkan kekuatan terkuat. Semua kekuatan berkumpul di tombak hitam dan menembus tujuh Raja Abadi yang berubah. Tujuh Raja Abadi yang berubah bereaksi dengan sangat cepat, begitu Luming menembak, pihak lain bereaksi, berteriak, dan menebas dengan satu pukulan balik. Kapan? Pisau dan pistol bertabrakan, memicu gelombang riak, meledakkan chaos standar di sekitarnya, dan zona vakum muncul. Namun, tombak hitam itu hanya tertahan sesaat, lalu menerobos serangan lawan dan terus menusuk lawan. Wajah Raja Abadi Tujuh Perubahan berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur, sementara pedang terus menebas. 10.000 cara. Pikiran Luming bergerak, dan di bawah kulitnya, diagram 10.000 dao berputar, dan cahaya pedang menebas. Ada dua jenis cahaya pedang, yang dibentuk oleh Kitab Suci Pedang Xuan Yuan dan Kitab Suci Pedang King Lian. Jiang Wang menekan pisau perang lawan, sedangkan tombak hitam menembus pertahanan lawan dan menusuk tubuh lawan. Apa? Lawan mengaum, kekuatan abadi mengamuk, dan kekuatannya meningkat lagi, bertarung dengan semua kekuatan. Harus dikatakan bahwa tidak ada cara sederhana untuk mencapai tujuh Raja Abadi, dan semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Sayangnya, Luming yang dia temui. Pada tingkat yang sama, Luming tidak terkalahkan. Pada saat ini, kekuatan tempur Luming sepenuhnya dikerahkan, bagaimana orang ini bisa menolaknya? Bersenandung. Tombak hitam bergetar, dan kekuatan kekerasan meletus dari tombak hitam. Kekuatan surgawi lawan dikalahkan, dan tubuhnya meledak dan hancur berantakan. Berhenti. Pengadilan kematian. Dua teriakan keras datang dari dua arah. Itu Yu Cheng dan Raja Peri 8 perubahan lainnya. Jarak antara tiga Raja Abadi tidak terlalu jauh. Luming bertarung melawan tujuh Raja Abadi yang berubah, dan dua lainnya menemukan dan segera bergegas, tetapi mereka masih selangkah terlambat dan melihatnya dari kejauhan. Tubuh dari tujuh Raja Abadi yang berubah terkoyak. Ekspresi Luming tetap tidak berubah, dan dia terus menyerang. Dengan pikiran, ratusan cahaya pedang muncul di langit, dan semburan cahaya disayat ke arah tubuh Seven Transformed Immortal King yang terfragmentasi. Engah. Kali ini, tubuh dan jiwa peri lawan dipotong menjadi ratusan bagian. Kemudian, Luming mengorbankan Ding Abadi tertinggi, dan mengumpulkan ratusan potongan tubuhnya, mendesak Ding Abadi tertinggi untuk memperbaikinya. Luming, ini kamu, bunuh. Yu Cheng mendekat, dan melihat Luming mengeluarkan Great Immortal Ding, dia segera mengenali Luming. Luming mengubah penampilannya sebelumnya, dan karena gangguan badai petir yang kacau, pihak lain tidak mengenali identitas Luming dari kejauhan. Tapi begitu saya melihat Great Immortal Ding, saya langsung mengenalinya. Karena Luming telah menggunakan Tai Sang Xian Ding saat menghadapi dua dunia. Yu Cheng terkejut. Tanpa diduga, Luming bisa membunuh tujuh Raja Abadi yang berubah begitu cepat, kecepatan ini sangat menakutkan. Lebih dari 1 juta tahun, untuk Raja Peri, itu benar-benar bukan apa-apa, kartu kecil, ini tahun tanpa akhir. Luming, bukankah ada hambatan, bisakah kamu membuat terobosan terus-menerus di tingkat Raja Abadi? Hati Yu Cheng bergetar, dan tanpa henti, dia melambaikan cahaya pedang yang menakutkan dan jahat di antara tangannya dan menebas ke arah Luming. Luming berbalik dan pergi, menggunakan Wanyu Void Scripture, berkedip cepat, menghindari serangan lawan, dan kemudian terbang dengan cepat di depan. Yu Cheng mengejarnya dengan niat membunuh di matanya. Dia sudah tahu siapa yang membunuh beberapa Raja Peri itu sebelumnya, itu pasti Luming. Jika kamu tidak menyingkirkan putra ini, kamu akan menjadi Raja Rakyat di masa depan. Tidak, itu akan lebih menakutkan daripada Raja-Raja orang itu. Memikirkan hal ini, Yu Cheng merasa sedikit kedinginan. Dia juga salah satu orang yang menyerang tanah primordial dan merupakan kekuatan utama, setelah bertarung melawan beberapa Raja Manusia dari ras manusia. Dalam pertempuran pertama di level yang sama, dia sama sekali bukan lawan, dan dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Hari ini, penampilan Luming bahkan lebih menakutkan. Dia mengejar dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan Raja Abadi 9 transformasi sangat mencengangkan. Ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan lebih lambat dari Luming. Sangat disayangkan bahwa tempat ini berada di tengah badai petir yang kacau.
Luming telah mengasah dalam badai petir yang kacau selama bertahun-tahun, dan dia telah mengembangkan resistensi, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas dalam badai petir yang kacau. Oleh karena itu, dalam badai petir yang kacau, Luming lebih cepat dari lawannya. Namun, Luming tidak terburu-buru menjauh dari lawan, tetapi mempertahankan kecepatan yang sama dengan lawan. Dia ingin bergegas sambil memperbaiki 7 Raja Abadi yang berubah di dalam kuali. Sebelum itu, meskipun 7 Raja Abadi yang berubah belum mati, luka-lukanya sudah sangat serius, jadi tidak akan terlalu sulit untuk diperbaiki. Segera setelah itu, 7 Raja Abadi yang berubah di kuali abadi besar, tidak ada lagi gerakan, hampir mati. Pada saat ini, Luming dan Yu Cheng sudah terbang cukup jauh, dan sudah membuang 8 perubahan Raja Peri jauh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berakselerasi, lebih cepat dari Yu Cheng, dan dengan cepat mengibaskan Yu Cheng, berbelok ke arah, kembali, dan terbang menuju Raja Abadi 8 perubahan. Yu Cheng berteriak marah, mengejar sebentar, dan berhenti tiba-tiba. Tidak baik. Yu Cheng segera memikirkan apakah Luming akan membunuh Raja Abadi 8 perubahan. Dia berbalik dan segera kembali. Pada saat ini, Luming dan 8 Raja Abadi yang berubah telah bertempur. Bum bum bum. Keduanya menyerahkan hidup mereka dan bertarung dalam hiruk pikuk, dan dalam sekejap mata ada lusinan gerakan. 8 Raja Abadi yang berubah sangat kuat, jauh lebih kuat dari Qi-Chang, tetapi dengan basis budidaya 7 Raja Abadi yang berubah, Luming tiba-tiba menolak serangan lawan, dan bahkan secara bertahap menang. Ini adalah rekor yang luar biasa. Ada lusinan trik dalam sekejap mata. Engah. 8 Raja Abadi yang berubah disapu oleh cahaya pedang Luming, dan luka yang dalam muncul. Apakah kamu hanya kekuatan ini, lalu mati? Teriak Luming. Dia perlu marah, tetapi Raja Abadi Transformasi 8 ini mengecewakannya, kekuatannya tidak mencukupi, dan dia tidak dapat memiliki efek temper. 5587. Raja Peri 8 perubahan dari alam semesta Yingsai hampir muntah darah. Dia bermartabat oleh Raja Peri yang berubah 8, dan dia sebenarnya dihina oleh Raja Peri yang berubah 7. Ini adalah alam Raja Abadi, tingkat budidaya yang lebih tinggi adalah langit, yang dapat menghancurkan makhluk tingkat bawah. Kapan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dapat membenci mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Ini bukan ranah lain, dan dapat bertarung lintas tingkat sesuka hati. Apalagi, bahkan di alam lain, dia belum dilintasi oleh orang lain. Sejak dia berkultivasi, dia telah menjadi penjahat yang tak tertandingi, dengan bakat langka di alam semesta, dan dia selalu membunuh orang lain di seluruh level. Dia marah, kekuatan abadi menyala, dan dia mendesak kitab suci abadi dengan gila, mencoba mengembalikan kerugian. Namun, perlawanan hukumnya hanya bertahan lebih dari selusin gerakan, dan Luming sekali lagi menang. Serangan Luming semakin ganas dan ganas. Setiap gerakan secara mengejutkan sangat kuat, dan segera setelah dia bergerak, beberapa kitab surgawi teratas menyerang bersama-sama. 8 Raja Abadi yang berubah dari alam semesta Yingsai melawan, menjadi semakin kuat. Engah. Darah berceceran, dan Raja Peri yang berubah 8 dari alam semesta Yin dan jahat, terus-menerus menyerang, dan akhirnya hatinya ditembus oleh Tratecian. Bunga Tratecian, yang terbuat dari energi pedang, meledak di jantung lawan, benar-benar meledak di jantung lawan, dan sebuah lubang besar muncul. Raja Peri 8 perubahan dari alam semesta Yingsai, wajahnya pucat, dan dia mundur dengan gila. Dia terluka dan kekuatan tempurnya melemah, jika dia terus bertarung, dia mungkin jatuh ke tangan Luming. Membunuh. Luming mencibir dengan dingin, ingin membunuh lawannya sekaligus. Tapi saat ini, ekspresi Luming berubah. Karena Yu Cheng telah tiba, cahaya pisau menembus badai yang kacau dan menghantam Luming. Kali ini, Luming tidak menghindar. Karena dia ingin melihat seberapa kuat 9 Raja Abadi yang berubah. Kali ini dia datang ke alam Yin, hanya untuk meredam dirinya sendiri dan berjuang untuk hidup dan mati. 8 perubahan Raja Abadi telah mencobanya sekarang, dan itu tidak bisa membuatnya marah sama sekali. Maka targetnya hanya bisa ditempatkan pada Nine Changes Immortal King. Memegang tombak di kedua tangan, Xian Li menuangkan dengan liar, menunjukkan kitab tombak kaisar, dan menikamnya. Tombak hitam bertabrakan dengan cahaya pedang, membuat suara mendesis. Tombak hitam dengan cepat melengkung menjadi busur, dengan kekuatan yang mengerikan, mengikuti tombak hitam dan bergegas ke tubuh Luming. Dengan suara mendengung, tubuh Luming mundur seperti meteorit, dan permukaan tubuhnya dipotong oleh gelombang cahaya pisau yang mengerikan, dan retakan padat muncul. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada kekuatan jahat yang mengerikan yang menyerang tubuh dan membombardir jiwa abadi. Yin dan kekuatan jahat semacam ini sangat melukai jiwa abadi,
tetapi Luming menguasai kitab suci abadi, dan dia tidak takut dengan serangan jiwa abadi. Engah. Luming terbang jauh, memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Suara Yu Cheng menjadi lebih dingin, dan niat membunuhnya menjadi lebih dingin. Luming, hanya 7 Raja Abadi yang berubah, mampu mengambil salah satu triknya tanpa mati, membuatnya marah dan kedinginan pada saat yang bersamaan. Singkirkan hati Luming, dan itu lebih kuat. Tubuhnya menembus badai petir yang kacau, dan dengan gila membunuh Luming. Datang lagi. Luming berteriak dan bergegas menuju Yu Cheng dengan semangat juang yang kuat. Kali ini, Luming tidak menghadapi lawan secara langsung, tetapi menggunakan sutra kekosongan Wan Yu, berkedip cepat, dan melewati badai petir yang kacau, pertama-tama menghindari tepi tajamnya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mengusir. Setiap kali Luming berkedip, akan ada cahaya pisau atau cahaya tombak, membunuh Yu Cheng. Menabrak. Yu Cheng mengayunkan pisaunya dan dengan mudah mengalahkan serangan Luming. Dengan kecepatan penuh, dia mengejar Luming. Begitu dia mendekati Luming, dia akan melancarkan pukulan fatal. Setiap kali Luming mengandalkan Wan Yu Void Scripture, dia menghindarinya dengan berbahaya dan berbahaya. Setelah menghadapi banyak gerakan, Luming harus meratapi kekuatan 9 Raja Abadi yang berubah. Untungnya, dalam badai petir yang kacau, dia menempati keuntungan dari posisi geografis. Jika dia berada di luar, akan sulit baginya untuk menghadapi Yu Cheng. Di luar, saya takut dia akan dikunci oleh Yu Cheng dan dibunuh oleh kekuatan lawan yang menakutkan. Setelah keduanya bentrok selama beberapa menit, Yu Cheng mendekati Luming lagi, dan cahaya pedang yang menakutkan terjalin seperti jaring besar, dan Luming harus ditangkap. Luming mundur dengan cepat, tetapi pada saat ini, sesosok muncul di belakang Luming. Itu adalah 8 Raja Abadi yang berubah. Dia mengatur napasnya untuk sementara waktu, dan telah menstabilkan lukanya, diam-diam bersembunyi di samping, mengambil kesempatan untuk menyerang Luming. Tapi Luming telah melihatnya sejak lama, dan beberapa bunga tratecian terbang untuk memblokir lawan. Tetapi setelah penundaan seperti itu, Yu Cheng telah terbunuh, dan pedang itu meluruskan vitalitas dan Tian Luming. Mengusir. Luming melambaikan tombak hitam, dan tombak hitam itu berputar dalam jarak yang aneh, seperti pusaran air, menyerang cahaya pedang Yu Cheng. Pada saat yang sama, Suanyuan Jiangwang dan Tratecian dipotong bersama. Namun, begitu dia bersentuhan dengan pisau Yu Cheng, Luming mundur dengan mantap. Yang pertama adalah Jiangwang, satu demi satu runtuh. Kemudian cahaya pisau menebas pistol hitam itu, mengguncang Luming hampir tidak bisa memegang pistolnya. Jelas, kali ini Yu Cheng membuat tembakan penuh, yang bahkan lebih menakutkan daripada konfrontasi langsung pertama, tulang-tulang kedua lengan Luming hancur. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa sebilah cahaya menembus pertahanan Luming dan menebas tubuh Luming. Meskipun Luming menghindari sutra kekosongan Wan Yu pada saat kritis, dia tidak menghindari semuanya, dia masih tersapu dan hampir terbelah dua. Selain itu, ada kekuatan jahat yang mengerikan di lukanya, merusak tubuhnya dan menyerang jiwa perinya, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tidak memerlukan serangan berikutnya, dan kekuatan pada lukanya dapat membunuhnya. Namun, dalam keadaan Trinitas, kekuatan abadi Luming bergabung dan berubah menjadi kekuatan abadi yang lebih menakutkan. Di bawah tekanan penuh, dia masih dengan cepat menyempurnakan kekuatan jahat yang telah menyerang tubuhnya. Wan Yu Void mendesak, Luming berkedip seperti hantu, bergegas ke kejauhan. Mau pergi, mati untukku. Yu Cheng berteriak dan mengejar dengan cepat. Pada awalnya, kecepatan keduanya sama, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah Luming memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya, kecepatan Luming meningkat dan dia melepaskan Yu Cheng. Sial-sial. Yu Cheng terus mengaum, wajahnya cemberut, dan butuh waktu lama untuk tenang, dan kemudian kembali untuk bergabung dengan 8 Raja Abadi yang berubah. Dia takut Luming akan berbalik lagi dan menyerang Raja Abadi 8 perubahan. Lupakan Luming, mari kita terus menangkap akar kekacauan, dan kemudian mencari peluang untuk membunuh Luming. Yu Cheng berkata dengan dingin. Kecepatan Luming terlalu cepat, terutama dalam badai petir yang kacau, dia tidak bisa mengejar Luming. Dia tahu bahwa jika dia terus memburu Luming, dia tidak akan bisa membunuh Luming. Akan lebih baik untuk menangkap akar spiritual chaos terlebih dahulu dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkan Luming. Keduanya bergegas ke arah di mana Chaos Lingen melarikan diri. Setelah mereka pergi, Luming muncul diam-diam dan mengikuti. Dia akan mencari kesempatan untuk membuat langkah lain. Dalam pertempuran sebelumnya, menghadapi Raja Abadi 9 perubahan, energi Luming sangat terkonsentrasi, dan dia hampir mati, mencari jalan keluar dari kematiannya. Ini sangat menyentuh Luming. Pertempuran barusan bernilai ratusan ribu tahun kerja keras dalam retret.
Benar saja, dia masih cocok untuk bertarung, dan mengasah dirinya dalam pertarungan. 5588. Luming mengikuti Yu Cheng dan membuat dua tembakan lagi. Menghadapi kedua tuan, Luming secara alami tak terkalahkan dan terluka parah setiap saat, tetapi setiap kali, dia mengandalkan kitab kekosongan Wanyu dan lingkungan badai petir yang kacau untuk melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya. Kedua Yu Cheng sangat marah, tetapi tidak ada hubungannya dengan Luming, jadi mereka hanya bisa menahan kekesalan di hati mereka. Akar spiritual kekacauan. Mata Luming berkedip. Mereka melihat akar spiritual kekacauan, seperti yang mereka lihat terakhir kali, berakar pada badai petir yang kacau, menyerap energi dari badai petir yang kacau. Kali ini, kedua Yu Cheng langsung mendesak kecepatan hingga ekstrim dan bergegas ke akar roh yang kacau. Namun, reaksi Chaos Lingen sangat cepat, begitu kedua Yu Cheng bergerak, mereka bergegas ke sisi lain dengan teriakan Chaos Lingen, sambil mengendalikan guntur untuk membombardir kedua Yu Cheng. Luming sekali lagi menghela nafas, akar kacau ini jelas tidak sepele. Prajurit peri dibesarkan dalam kekacauan meskipun misterius, prajurit peri itu akan melarikan diri ketika bertemu makhluk, tetapi kecepatan mereka tidak begitu cepat, dan makhluk surgawi sejati biasa dapat ditangkap oleh keberuntungan. Tapi sekarang, akar spiritual kekacauan ini, bahkan Raja Abadi 9 yang berubah, sulit ditangkap, yang sedikit mengejutkan. Semakin sulit ditangkap, semakin luar biasa deskripsinya. Karena itu, Luming juga sangat bersemangat. Dia memadatkan napasnya dan terbang diam-diam ke arah lain. Ini karena ketika Chaos Lingen melarikan diri, ia terus-menerus berubah arah, dia memotong dari samping dan mungkin muncul langsung di depan Chaos Lingen. Luming dengan cepat melewati badai petir yang kacau, mengikuti akar spiritual yang kacau, dan lokasinya berada di sisi kanan jiwa yang kacau. Tiba-tiba, Chaos Soul berubah posisi lebih rendah dan terbang cepat ke arah kanan. Dan disinilah Luming berada. Tunggu sampai sekarang. Luming sangat gembira, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, meledakkan sutra kekosongan Wanyu secara ekstrim, bergegas ke akar spiritual yang kacau. Ini setara dengan keduanya yang bergegas menuju satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka mendekati satu sama lain dalam jarak yang jauh hampir seketika. Luming melakukan tendangan voli dengan kedua tangan, dan kekuatan abadi dimuntahkan, membentuk dua tangan besar, memecahkan Chaos Thunder dan meraih akar spiritual Chaos. Reaksi Chaos Lingen tidak menyenangkan. Pada saat kritis, dia tiba-tiba berhenti, tubuhnya berputar, mengubah arah lain, dan bergegas ke depan. Tapi Luming bukan Yu Cheng. Dalam badai yang kacau, Luming lebih cepat dari Yu Cheng, tidak lebih lambat dari akar spiritual kekacauan. Begitu akar spiritual kekacauan lolos, Luming mengejarnya. Dengan genggaman kedua tangan, dia menggenggam akar spiritual kekacauan. Akar spiritual Chaos berjuang keras, terus-menerus berputar, dan kekuatannya sangat kuat. Saya khawatir bahwa rata-rata 5 Raja Peri yang berubah tidak dapat dikendalikan, tetapi di bawah tangan Luming, akar spiritual Chaos tidak dapat membebaskan diri. Tetapi pada saat ini, labu pada akar spiritual sedikit bergetar, dan cahaya pedang terbang keluar dari mulut labu, menebas tangan Luming. Tangan Luming menusuk, dan sayatan dalam, darah mengalir langsung ke tulangnya, hampir menembus telapak tangan Luming. Luming terkejut bahwa tanpa kendali makhluk abadi, kekuatan serangan otonom sangat menakjubkan. Luming. Dengan lolongan panjang, kedua Yu Cheng buru-buru mengejar mereka, dengan dingin membunuh, dan bahkan langsung pergi ke Luming melalui badai yang kacau. Ayo! Sebuah pisau kristal muncul di tangan Luming. Ketika dua Yu Cheng mendekati jarak tertentu, Luming melemparkan pisau kristal, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan akar spiritual Chaos. Luming memindahkan Trinity, dan pada saat yang sama lusinan jarum baja muncul di tangannya, yang merupakan satu set tentara peri. Jarum baja terbang keluar dan menembus tubuh Chaos Lingen. Setiap bagian tubuh Chaos Lingen ditusuk oleh beberapa jarum baja, dan kekuatan Chaos Lingen segera disegel. Ketika Luming mengambil inisiatif untuk menyegel akar spiritual Chaos, pisau kristal juga terbang ke arah dua Yu Cheng. Yu Cheng tidak tahu misteri pisau kristal. Dia hanya berpikir bahwa Luming telah menggunakan pisau terbang. Dia mengayunkannya dan menebas pisau kristal. Dengan satu sentuhan, pisau kristal itu meledak, dan niat membunuh yang mengerikan serta niat pedang yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meledak dan menyapu ke arah Yu Cheng dan Raja Peri yang bertransformasi 8. Apa? Yu Cheng dan 8 Raja Abadi yang berubah berteriak marah. Niat pisau di pisau kristal terlalu menakutkan dan terlalu kuat, dan ada terlalu banyak, padat, tak berujung, seperti gelombang mengerikan, menelan segalanya. Pertahanan Yu Cheng dan Raja Abadi transformasi 8 itu langsung ditembus. Terutama 8 Raja Abadi yang berubah, itu terlalu menyedihkan,
tubuhnya berubah menjadi sarang lebah, dan kemudian meledak dan terbagi menjadi ratusan ribu. Meskipun dia tidak mati, itu tidak jauh berbeda. Keinginan hampir tidak dapat dipertahankan, tetapi tubuh abadi dan jiwa abadi sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Adapun Yu Cheng, situasinya lebih baik. Meskipun tubuh dan jiwa perinya, meskipun tidak terbagi, mereka masih compang camping, semua dengan luka pisau, dan bahkan jiwa peri penuh dengan bekas luka. Dia ceroboh, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki pembunuh besar seperti pisau kristal, dan pertahanannya tidak cukup, jadi dia dipukul dengan keras sekaligus. Hasil ini, bahkan Lu Ming sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa akan baik bagi Yu Cheng untuk sedikit terluka, tetapi dia tidak berharap untuk melukai lawan dengan parah sekaligus. Kaulah yang mati sekarang. Lu Ming mengumpulkan akar spiritual kekacauan ke kota abadi tertinggi, tubuhnya melompat ke depan, tombak manusia bersatu, dan tombak hitam menembus Yu Cheng. Yu Cheng berteriak dan melawan, tetapi dia dipukul dengan keras saat ini. Tubuh dan jiwa abadi semuanya terluka oleh pisau. Pisau itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dengan sedikit keberuntungan, niat membunuh itu pecah di tubuhnya dan memotongnya. Kekuatan Sen sedang berjalan. Oleh karena itu, kekuatan yang bisa dia kendalikan sangat terbatas, dan dia tidak bisa menghentikan serangan Lu Ming sama sekali. Setelah satu serangan, tombak hitam itu menghancurkan pertahanan Yu Cheng dan menusuk tubuh Yu Cheng. Apa? Yu Cheng melolong panjang seperti binatang buas, memasukkan semua kekuatannya ke dalam pedang prajurit peri, menebas dua dengan keras, memaksa Lu Ming mundur, dan kemudian dengan liar melarikan diri ke belakang. Pada saat ini, di mana dia bisa peduli dengan akar roh kekacauan, dia hanya ingin melarikan diri untuk hidupnya. Lu Ming berkorban untuk ding abadi tertinggi, membagi 8 raja abadi transformasi menjadi tubuh abadi yang cepat, dan mengumpulkannya di ding abadi tertinggi, dan kemudian buru-buru mengejar Yu Cheng. Yu Cheng terluka parah, dan dalam badai petir yang kacau, kecepatan Lu Ming secepat kecepatan Lu Ming, dan Lu Ming dengan cepat menarik jarak lebih dekat. Yu Cheng ngeri. Mungkinkah dia memuliakan 9 raja abadi yang berubah, pembangkit tenaga listrik di puncak raja abadi, akan mati di tangan 7 raja abadi yang berubah. Dia tidak berdamai. Lu Ming, aku tidak akan mati kali ini. Ketika aku pulih, aku akan pergi ke Yangjian untuk menghancurkan alam semesta prasejarahmu. Yu Cheng meraung, dan pada saat yang sama membakar kekuatan surgawi dengan liar, melarikan diri ke depan. Di bawah kekuatan yang membara, kecepatannya sedikit lebih cepat, dan dia terus menembus Chaos Thunder. Kecepatannya sebenarnya sebanding dengan Lu Ming, dan Lu Ming tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Mata Lu Ming dingin, dan dia terus mengejarnya. Di tangannya, pisau kristal lain muncul. 5589. Lu Ming memegang pisau kristal di tangannya, selama jaraknya cukup dekat, dia akan menembak pisau kristal ini. Yu Cheng ini, dia akan membunuh. Jika mereka membiarkan pihak lain melarikan diri, mereka mungkin benar-benar membunuh mereka secara diam-diam ke alam semesta prasejarah. Di alam semesta besar, Yan Heng duduk sendirian dan Yu Cheng sendirian. Dia secara alami tidak takut, tetapi bagaimana jika pihak lain mengirim 29 raja abadi yang berubah? Harus waspada. Ketika keduanya mengejar dan melarikan diri, mereka terbang dengan kekuatan penuh, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di tepi badai yang kacau. Seseorang. Jantung Lu Ming tiba-tiba melonjak karena, di depannya, Lu Ming melihat beberapa sosok. Ada sekitar selusin orang, masing-masing kekar dan kuat, berdiri dalam kekacauan dan guntur, seperti dewa guntur. Siapa ini? Apakah mereka dari alam semesta yang jahat? Keabadian sejati dari alam semesta Yingxia itu hilang dan kembali. Tidak masuk akal. Makhluk surgawi sejati itu tidak akan berani kembali dengan mudah jika mereka melarikan diri. Mereka pasti akan melarikan diri kembali ke alam semesta Yingxia untuk melaporkan masalah ini. Tetapi tempat ini jauh dari alam semesta Yingxia, bahkan jika makhluk surgawi sejati itu terbang dengan kekuatan penuh, itu akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, bagaimana mungkin untuk kembali begitu cepat? Selain alam semesta yang jahat, ada orang dari kekuatan lain di sini. Hah? Tiba-tiba, salah satu sosok kekar menerobos guntur dan bergegas menuju Yu Cheng. Dapat dilihat bahwa orang ini memegang kapak perang dan menebas ke arah Yu Cheng dengan kapak. Kapak perang menjadi sangat besar, dan kekuatannya sangat menakutkan, seolah-olah itu telah membuka dunia, membelah badai yang kacau dan merusak Yu Cheng. Menghadapi kapak ini, tidak ada perlawanan terhadapnya, dan kapak itu langsung terbelah menjadi dua. Meskipun dia tidak jatuh sepenuhnya, luka-lukanya ditambahkan ke luka-lukanya, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Sosok kekar itu menyingkirkan kapak perang, mengulurkan dua tangan besar, meraih tubuh Yu Cheng yang terbelah menjadi dua, dan meremasnya dengan kuat. Bum bum bum. Di telapak tangannya, ada ledakan konstan dan jeritan Yu Cheng.
Yu Cheng terus-menerus disempurnakan, dan jiwa peri terus-menerus dimusnahkan. Pada saat ini, Lu Ming bisa melihat penampilan sosok kekar dengan jelas. Ini adalah raksasa. Itu benar, penampilannya hampir sama dengan ras manusia, tetapi tingginya jauh lebih tinggi. Raksasa di depan tingginya sekitar 5 meter, kekar dan kuat, dan kulitnya seperti kuningan. Di atasnya, ada guntur yang bersinar samar, dan kekacauan di sekitarnya serta badai petir menyakitkan. Napas raksasa ini sangat menakutkan, dan dia adalah Raja Abadi yang berubah 9. Pada saat berikutnya, selusin sosok di belakang juga menunjukkan sosok mereka, semuanya raksasa setinggi sekitar 5 meter, masing-masing memegang kapak perang. Semua Raja Peri. Murid Lu Ming menyusut tajam. Sebanyak 12 orang muncul di sisi lain, dan mereka semua adalah eksistensi tingkat Raja yang abadi. Lu Ming tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Ingin pergi. Siapapun yang melihat kita akan mati. Salah satu raksasa berbicara dengan suara seperti Hong Zong, dengan janggut hitam, memegang kapak perang, dan ketika dia menggerakkan sosoknya, dia mengejar Lu Ming. Napas mengerikan mengalir dari guntur, seperti gelombang besar, menekan ke arah Lu Ming. Itu adalah 9 Raja Abadi yang berubah. Selain tembakan sebelumnya, ada 29 Raja Abadi yang berubah. Orang ini dapat mengejar Raja Abadi transformasi 9 dan melarikan diri. Pasti ada beberapa kartu. Jangan gegabah, kejar mereka bersama-sama. Pria kekar yang menebas Yu Cheng dengan kapak berkata dengan keras, dia sudah menekan Yu Cheng, memegang kapak perang, dan mengejar Lu Ming. 10 raksasa lainnya juga mengejar Lu Ming satu demi satu. Dan orang-orang ini sangat cepat, dan guntur mengalir kemana-mana, seperti dewa guntur, kekacauan dan badai petir sebenarnya tidak berpengaruh pada mereka. Terutama 29 Raja Abadi yang berubah, ragu-ragu bahwa badai petir yang kacau tidak berpengaruh pada mereka, kecepatan mereka lebih cepat dari Lu Ming, dan mereka semakin dekat dengan Lu Ming. Ras macam apa ini? Pikiran Lu Ming berubah tajam, dan dia dengan cepat mencari informasi tentang ras utama di alam semesta. Pada akhirnya, mereka tidak mengetahui jenis ras apa itu. Ada orang-orang di alam semesta yang menyerupai orang-orang ini, menyerupai ras manusia, dan mereka tinggi dan ada pula yang tingginya puluhan meter. Tetapi ada begitu banyak orang yang tinggi, kilat yang menyambar, dan ada begitu banyak master, tetapi mereka telah tiada. Terlebih lagi, aura orang-orang ini sangat istimewa, tidak seperti matahari atau dunia bawah, melainkan seperti makhluk di medan perang peringkat peri. Itu benar, mata Lu Ming berbinar. Ini benar-benar seperti makhluk di medan perang tingkat peri, sedikit mirip dengan bola atau mawar gelap. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah semua makhluk di medan perang tingkat peri menghilang, bahkan jika ada beberapa yang tersisa, mereka semua gila. Ada sangat sedikit hal seperti Bol-Bol dan Dark Knight Rose. Untuk saat ini, saya hanya mendengar tentang Bol-Bol dan Dark Knight Rose. Alasan mengapa mereka bertahan adalah karena keberadaan alam semesta di belakang mereka. Dan bagaimana orang-orang ini bertahan jika mereka adalah makhluk dari medan perang tingkat peri? Saat Lu Ming mengubah berbagai pikirannya, kedua 9 Raja Abadi yang berubah sudah mendekati Lu Ming. Lu Ming tidak ragu untuk memukul pisau kristal. Hati-hati, ada yang aneh. 9 Raja berubah abadi yang berwajah janggut mengingatkannya, dan kemudian kapak menyerang, dan sambaran petir terbang keluar dari kapak, membombardir pisau kristal. Dengan ledakan, pisau kristal itu meledak, dan niat membunuh yang tak terbatas dan niat pedang keluar, menyapu ke segala arah. Rao adalah 29 Raja Abadi yang berubah yang telah bersiap sebelumnya, dan tersapu oleh niat pedang yang tak terbatas, meninggalkan banyak luka tusukan pada mereka. Namun, karena mereka waspada sebelumnya dan mengendalikan Chaos Thunder Guard pada saat kritis, lukanya tidak terlalu parah, jauh lebih parah daripada yang ada di Yu Cheng sebelumnya. Namun, meskipun cederanya tidak terlalu parah, itu agak terpengaruh, dan darahnya agak sia-sia, dan kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya. Selain itu, dia tertunda oleh pisau kristal, dan Lu Ming sudah terbang jauh. Lebih dari selusin raksasa kekar masih mengejar, tetapi mereka tidak dapat mengejar Lu Ming. Segera, Lu Ming terbang keluar dari badai yang kacau, dan terbang dengan cepat menuju dunia bawah. 12 raksasa kekar berhenti setelah mengejar badai yang kacau, dan tidak terus mengejar mereka. Jangan dikejar sekarang, kita belum waktunya untuk muncul. Raksasa berjanggut itu berkata, alisnya berkerut, dan luka pisau di tubuhnya menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan ingin menghilangkan niat membunuh dari lukanya, tapi untuk sementara, sebenarnya sulit untuk berhasil. Niat membunuh ini, tampaknya agak mirip dengan Tuan Pencipta. 9 jalan Raja Abadi yang berubah. Ini agak mirip, tetapi bukankah ketiga pencipta itu sudah mati? Jenggot raksasa.
Itu harus ditinggalkan oleh penciptanya. Mari kita pergi dari sini dulu dan mencoba yang terbaik untuk memaksakan niat membunuh di dalam tubuh, kalau tidak kita akan meninggalkan masalah yang mengerikan. Raksasa berjanggut itu berkata. 12 sosok menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Setelah Luming lolos, dia tidak tinggal, melainkan mengarahkan perahu abadi tembaga dan terus terbang ke alam Yin. Meskipun perjalanan ini memiliki beberapa pengalaman, itu masih jauh dari cukup, dan lebih banyak pelatihan pertempuran diperlukan. 5590. Saat Luming mengendarai perahu abadi tembaga, dia mengeluarkan ding abadi tertinggi, memasukkan kekuatan abadi, dan memurnikan Raja Abadi di dalamnya. Di Great Immortal Cauldron, ada 7 Transformation Immortal King dan 8 Transformation Immortal King. Butuh beberapa waktu untuk memperbaikinya, jika tidak maka tidak akan mudah untuk membunuh lawan sepenuhnya. Bagaimanapun, dua Raja Abadi pada awalnya terluka sangat serius, dan tubuh dan jiwa abadi terbelah menjadi ratusan bagian, dan mudah untuk disempurnakan. Telapak tangan Luming terus-menerus menamparkan Great Immortal Ding, dan di dalam Great Immortal Ding, ada nyala api yang mengamuk. Jenis api ini sangat menakutkan, dan dia terus memurnikan dua Raja Abadi. Kedua Raja Abadi terus berteriak dan mengeluarkan berbagai kutukan kejam, tetapi Luming tetap tidak tergerak dan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, di kuali abadi yang besar, tidak ada suara, dan sisa-sisa dari dua Raja Abadi semuanya telah musnah. Daging dan darah yang tersisa bisa menjadi darah paling murni dari keabadian selama mereka terus menghabiskan waktu untuk memurnikan zat berbahaya di dalamnya. Menyingkirkan Great Immortal Ding, Luming mengeluarkan Chaos Spirit Root lagi. Jiwa yang kacau berjuang dengan keras, dan tubuhnya seperti naga panjang, terus-menerus berputar dan berjuang, tetapi disegel oleh lebih dari 30 jarum baja, dan tidak dapat melepaskan diri. Lian. Luming minum sedikit, memeras setetes darah, dan mendarat di akar spiritual chaos, lalu kekuatan peri beredar, menutupi akar spiritual chaos, dan mulai memurnikan. Prosesnya tak terduga sulit. Awalnya, dengan basis kultivasi Luming saat ini, butuh beberapa menit untuk memperbaiki prajurit peri, tetapi butuh 3 hari untuk memperbaiki akar yang kacau ini. Butuh 3 hari bagi Luming untuk memperbaiki akar roh yang kacau ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Luming menemukan bahwa akar kacau ini masih hidup. Akar roh kekacauan sangat berbeda dari tentara peri. Chaos Spirit Root adalah sesuatu antara tanaman dan tentara peri, tidak semua tanaman, tidak semua tentara peri. Misalnya, setelah labu di atas akar spiritual chaos diambil, itu adalah prajurit peri. Luming hanya bisa menjelaskan bahwa Chaos Spirit Root adalah tanaman yang lebih tinggi dari tanaman biasa. Luming juga menemukan bahwa labu di tongkat belum sepenuhnya matang, jadi ini bukan waktunya untuk melepasnya. Luming membawa akar spiritual kekacauan ke kota abadi tertinggi, dan akar spiritual kekacauan secara otomatis berakar di sebidang tanah. WHO. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menjadi waspada, merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, dia berteriak, dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak merasakan nafas makhluk apapun, dan ada kekacauan dan kehampaan di sekelilingnya, dan tidak ada yang lain. Tapi perasaan ditatap sangat jelas, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Dengan basis kultivasi Luming, sangat tidak mungkin untuk memiliki ilusi. Rambut Luming berdiri, otot-ototnya menegang tanpa sadar, siap bertarung kapan saja. Orang yang datang dapat mendekatinya diam-diam dan mengawasinya secara rahasia, tetapi dia tidak dapat menangkap jejak orang ini sama sekali, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini secara rahasia sangat menakutkan. 9 perubahan Raja Abadi tidak bisa melakukan ini. Maka hanya ada satu penjelasan, alam semesta setengah langkah. Alam semesta setengah langkah, menatapnya. Apakah itu alam semesta setengah langkah dari alam semesta Yingsai? Itu tidak baik. Hah? Luming menggunakan sutra kekosongan Wanyu, lalu mundur dengan tiba-tiba, hampir sampai ekstrim. Namun, perasaan menatap diam-diam selalu ada, seperti bayangan, tidak bisa dihilangkan sama sekali, tidak peduli apa yang digunakan Luming dengan kecepatan ekstrim, itu tidak akan berguna. Tidak peduli seberapa beruntungnya Luming, dia dapat yakin bahwa keberadaan dalam kegelapan jelas merupakan setengah langkah di alam semesta. Sebagai kaisar alam semesta setengah langkah, mengapa licik, sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, dan keluarlah. Luming minum sedikit, memegang tombak hitam di tangan kanannya, dan mengeluarkan pisau kristal terakhir di tangan kirinya, membuat persiapan putus asa. Bahkan di hadapan alam semesta setengah langkah, dia tidak akan bisa menangkapnya, dia pasti akan bertarung sampai mati. Luming, kecepatan peningkatanmu benar-benar luar biasa. Diam-diam, seseorang berbicara, dan suara itu sepertinya datang dari segala arah,
tetapi Luming adalah orang pertama yang mengetahui lokasi suara itu. Benar. Luming menatap sisi kanan seperti pedang tajam. Mati, kurang. Luming perlahan mengucapkan dua kata. Begitu suara pihak lain keluar, Luming mendengarnya, dan suara orang ini jelas kurang. Benar saja, sosok Dike perlahan muncul, menatap Luming sambil tersenyum. Kamu benar-benar menerobos. Luming menatap Dike, tubuhnya masih kencang, tidak kendur sedikit pun. Terakhir kali, kesepakatan mereka telah berakhir, dan selamat tinggal masih menjadi musuh. Pada masa itu, kelaparan besar dihancurkan, dan Raja Rakyat jatuh, Dili adalah salah satu pelakunya. Kebenaran saat ini memberinya perasaan yang tak terduga, perasaan itu jauh melampaui 9 Raja Abadi yang berubah, dan itu jelas setengah langkah di alam semesta. Aku bisa menerobos, tapi aku masih harus berhutang banyak padamu. Kata Dik sambil tersenyum. Luming tiba-tiba teringat Labu Ning Huang. Diperkirakan Dik dapat menerobos dengan Labu Ning Huang. Tetapi pada saat itu, Luming tidak punya pilihan. Mengetahui bahwa melakukan itu akan membantu Dilan, dia tidak punya pilihan, dan memilih cara itu akan sangat menguntungkannya. Bagaimana Anda menemukan saya? Anda membuat beberapa trik pada kitab suci abadi yang asli. Luming bertanya dengan tenang. Dalam kehampaan yang tak terbatas ini, dan di tubuhnya, ada harta isolasi dan deduksi, biasanya, mustahil bagi Dik untuk menemukannya. Tapi pihak lain menemukannya secara tidak sengaja. Itu hanya menjelaskan satu masalah. Ada sesuatu di Luming yang bisa dilacak ke Dik. Dan hanya, sutra abadi yang tidak dapat dihancurkan, yang diberikan kepadanya oleh Dik. Kamu telah memikirkannya. Aku tidak meninggalkan bekas apapun pada kitab suci abadi yang asli. Aku dapat menemukanmu dengan cara lain. Terakhir kali di medan perang tingkat peri, kamu tidak memiliki kitab suci abadi yang asli, dan aku tidak dapat menemukanmu dengan cara yang sama. Dik tersenyum tipis. Cara apa? Ekspresi Luming menjadi lebih suram. Pihak lain sebenarnya memiliki cara untuk menemukannya kapan saja, dan dia masih seorang master yang tiada taranya, yang membuat Luming gelisah dan tidak aman. Jika saya memberitahu Anda bahwa genangan darah di tubuh Anda membimbing saya, apakah Anda akan percaya? Kebenaran hilang. Ini konyol, tidak mungkin. Luming mencibir dan tidak percaya sama sekali. Dia sudah tahu bahwa genangan noda darah ditinggalkan oleh Ye King. Bagaimana mungkin darah yang ditinggalkan oleh Ye King membimbing Dilai? Bukankah ini fantasi? Aku tahu kamu tidak akan percaya, tapi itu benar, dan aku mencarimu kali ini untuk menyelamatkanmu, karena aku telah menemukan bahwa alam semesta yang jahat telah bergerak di tengah alam semesta. Jika kamu ingin membunuhmu lagi, bergerak maju, kemungkinan akan ditangkap oleh alam semesta setengah langkah dari alam semesta Yingsai. Kebenaran hilang. Mata Luming berkedip. Ini masih sangat mungkin. Surgawi sejati di alam semesta Yingsai itu melarikan diri kembali ke alam semesta Yingsai, dan kematian Raja Abadi pasti akan mengejutkan alam semesta setengah langkah dari alam semesta Yingsai. Itu normal bagi semesta Yingsai untuk mengirim setengah langkah untuk membunuhnya. Tapi intinya, kenapa Dik membantunya? 5591 penyihir. Kenapa kamu membantuku? Luming mengajukan pertanyaan di benaknya. Kamu sekarang telah mencapai 7 transformasi Raja Abadi. Ada banyak rahasia yang harus kamu ketahui. Dike tidak menjawab pertanyaan Luming, tetapi mengatakan kalimat seperti itu yang membuat Luming merasa penasaran. Luming menyaksikan kebenaran, menunggu kata-kata selanjutnya. Sebenarnya, aku bukan kekurangan sejati. Kata-kata Dike membuat Luming sedikit bingung. Apakah kamu bukan Dili? Mustahil. Pada awalnya, Raja Manusia Suanyuan menyegel jiwamu dengan tubuh, dan akhirnya jiwamu lolos dari tubuh manusia dan muncul kembali di dunia. Kamu bukan Dili, tapi kamu bisa jadi siapa? Selain itu, jika kamu bukan Dik, apakah alam semesta setengah langkah di dunia bawah tidak akan mengenalimu? Luming berkata dengan dingin, bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai pihak lain? Apa yang Anda katakan itu benar, tetapi saya pasti Dili, tidak ada kemungkinan lain. Tidak mungkin kesadaran Dili telah sepenuhnya dilenyapkan, dan kesadaran orang lain telah memasuki jiwa Dili, muncul kembali di dunia. Kata Dik sambil tersenyum. Murid Luming menyusut, dan dia harus mengakui bahwa itu tidak sepenuhnya mustahil. Tapi kemungkinannya sangat kecil, orang seperti apa yang tidak dimiliki di Immortal King of Pinnacle, sulit untuk menghapus kesadarannya tanpa kehilangan jiwanya, membiarkan kesadaran lain mengambil kendali, dan mengendalikan kekurangan jiwa. Jika itu benar, lalu siapa yang bisa melakukannya? Wang Suanyuan. Hati Luming melonjak, jika seseorang di dunia dapat melakukannya, orang itu Wang Suanyuan adalah yang terbaik. Karena itu adalah tubuh manusia Wang Suanyuan, tahun-tahun tak berujung menekan jiwa Dike, yang paling mungkin.
Tapi bagaimana mungkin? Lu Ming tidak bisa mempercayai pihak lain hanya karena apa yang dia katakan. Hah? Pada saat ini, Dikian bergerak, melangkah keluar, dan sosoknya dengan cepat mendekati Lu Ming, jari-jarinya seperti pedang, berayun keluar, energi pedang meledak, merobek energi kacau, dan menebas ke arah Lu Ming. Ini, pedang klasik Xuanyuan. Lu Ming mengeluarkan geraman yang luar biasa. Itu adalah kitab suci pedang Xuanyuan yang Dikian tunjukkan. Lu Ming sekarang memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci pedang Xuanyuan, jadi dia akan mengenalinya secara sekilas, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Jian Guang mengambil poin kunci Lu Ming dengan lurus, dan Lu Ming menggunakan sutra kekosongan Wanyu, dengan cepat mengelak, dan menggesekkan tombak hitamnya untuk melakukan serangan balik. Namun, jari Diang tidak memiliki tebasan secara diagonal, dan langit penuh dengan cahaya pedang yang terang. Dia dengan mudah mengayunkan tombak Lu Ming, dan energi pedang menebas Lu Ming lagi. Selain itu, Dik tampaknya sengaja menekan basis kultivasi di 7 Raja Abadi yang berubah, pada tingkat yang sama dengan Lu Ming. Dalam hal ini, Lu Ming tidak lagi menghindar, dan bergegas ke depan, kitab tombak Kaisar Ming bergerak ke puncaknya, sambil secara bersamaan menampilkan Wan Dao Tu, kitab suci pedang Xuanyuan, dan kitab suci pedang Qing Lian bersama-sama, bertarung melawan Dik. Tetapi bahkan jika basis kultivasi Dik General ditekan di 7 Raja Abadi yang berubah, dia melawan Lu Ming pada level yang sama, dan Lu Ming gagal mengalahkan lawan untuk sementara waktu. Terutama, penguasaan nilai atas kitab suci pedang Xuanyuan telah mencapai keadaan yang luar biasa. Menyelesaikan. Itu benar, kendali Dike atas kitab suci pedang Xuanyuan telah mencapai kondisi sempurna. Dengan kitab suci pedang Xuanyuan di alam kesempurnaan, Dik mengerahkan kekuatan tempur yang menakutkan. Ini setara dengan kekuatan 7 Raja Abadi yang berubah, setengah langkah di alam semesta. Tentu saja, Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya menggunakan Trinitas pada awalnya, dan tidak meledakkan Trinitas secara ekstrim. Pada saat ini, pikiran bergerak, dan Trinitas beroperasi dengan kekuatan penuh. Daging dan jiwa dari 3 tubuh bergabung bersama, dan kekuatan mereka meroket. Setiap serangan yang dilakukan oleh Lu Ming, kekuatan serangan juga meroket, dan tiba-tiba ditekan. Dik dan menjatuhkan Dik dari Xuanyuan Jiangwang, ditekan terus mundur. 12 tangan terlarang. Pada saat ini, gerakan Dik tiba-tiba berubah, cahaya pedang menyatu, dan langit dipenuhi dengan jejak telapak tangan. Di sekitar, ada jejak telapak tangan yang tak berujung, tumpang tindih dan menekan ke arah Lu Ming. Serangan Lu Ming mengenai jejak telapak tangan itu, seperti mengenai kulit elastis, dan memantul kembali. Dan sidik jari itu terus menekan ke arah Lu Ming. 12 tangan terlarang, salah satu pengetahuan unik Wang Xuanyuan, bahkan Xiao Ren Wang Senior belum mempelajarinya sepenuhnya, bagaimana Dik bisa menggunakannya. Apakah dia benar-benar Wang Xuanyuan? Hati Lu Ming terguncang. Dike terus-menerus menunjukkan brengsek dari 2 jenis orang, Wang Xuanyuan, dan ranah mereka sangat tinggi, dan keduanya mencapai ranah penyempurnaan. Di dunia, mungkin hanya ada satu orang, Wang Xuanyuan, yang dapat mengolah 2 jenis jenius ini ke level tertinggi. Tidak, ada kemungkinan lain. Tubuh Ren Wang Xuanyuan menekan Dik selama bertahun-tahun, mungkinkah jejak yang tersisa dalam daging Ren Wang Xuanyuan ditangkap oleh Dik, sehingga Dik menguasai pengetahuan unik Ren Wang? Ini bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, berdasarkan ini saja, sulit bagi Lu Ming untuk percaya bahwa Dike adalah pria Wang Xuanyuan. Lagi pula, itu sangat penting. Jika Dik atau Dik, dia akan memperlakukan pihak lain sebagai Wang Xuanyuan, yang akan menyebabkan konsekuensi serius. Merusak. Lu Ming minum dengan lembut, semua serangan berhenti, pria dan tombak itu bersatu, dan dia menusuk ke arah tertentu. Dengan satu sentuhan, jejak telapak tangan ke arah itu terus runtuh, dan akhirnya dia diusir dari sekitarnya oleh Lu Ming, cahaya tombak melonjak, dan dia menusuk Dili. Dik melangkah mundur dengan cepat, menghindari serangan itu, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanmu dalam pertempuran di level yang sama. Apakah kamu punya bukti, hanya karena kamu ingin membuktikan bahwa kamu adalah Raja Manusia, itu tidak cukup. Lu Ming menatap Di Kuedao. Ya, ini saja tidak cukup untuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak hanya memiliki bakat dan potensi super, tetapi kamu juga teliti, yang sangat bagus. Dik tidak hanya tidak marah, tetapi juga sangat menghargainya. Lu Ming tidak berbicara, tetapi melihat ke sisi lain dengan tenang, menunggu pihak lain mengatakan sesuatu. Apakah kamu tahu bahwa genangan darah di tubuhmu ditinggalkan oleh Ye King? Kebenaran hilang. Pengetahuan. Lu Ming menjawab dengan tenang. Tapi meskipun wajahnya tenang, hatinya terkejut. Bagaimana pihak lain tahu bahwa noda darah ditinggalkan oleh Ye King?
Apakah genangan darah di tubuhmu? Ketika kamu menghadapi orang lain, kamu akan mengambil inisiatif untuk menyembunyikannya, tetapi ketika kamu menghadapiku, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyembunyikannya. Dike melanjutkan. Lu Ming terdiam. Dia juga sangat ingin tahu tentang ini. Dengan basis kultivasi Dick saat ini di Half-Step Universe, adalah normal untuk dapat melihat noda darahnya, tetapi Dick juga dapat melihat noda darahnya sebelum mencapai Half-Step Universe sebelumnya. Ini aneh. Selain aku, Xuanyuan juga harus bisa melihatnya. Jika aku adalah Wang Xuanyuan, itu tidak masuk akal. Kata Dick sambil tersenyum. Dalam pikiran Lu Ming, ada rotasi cepat, dan banyak pikiran berubah dalam sekejap. Benarkah yang dikatakan Dick itu benar? Dia selalu bertanya-tanya sebelumnya, mengapa genangan darah di tubuhnya tidak disembunyikan ketika dia menghadapi kekurangan kebenaran dan raja penjahat. Di hadapan orang lain, mereka akan bersembunyi, termasuk Tang Feng. Menurut legenda, Wang Xuanyuan adalah keturunan Ye Qing. Jika Dike benar-benar Wang Xuanyuan, semua ini masuk akal lagi. 5592 penyihir. Selain itu, dia pernah mendengar Xiao Renwang mengatakan bahwa Wang Xuanyuan telah mencoba yang terbaik untuk menemukan kitab suci abadi yang tidak dapat dihancurkan, dan dia menghela nafas pada awalnya, tetapi dia tidak berharap bahwa kitab suci abadi diperoleh dengan kebenaran. Apakah ada kemungkinan bahwa kitab suci abadi yang tidak dapat dihancurkan diperoleh oleh Wang Xuanyuan, tetapi raja tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, versi asli, Sutra Abadi Keabadian, hanya akan tersedia jika dia tidak memiliki tangannya. Oleh karena itu, Dick memberi Lu Ming kitab suci abadi dan mengizinkan Lu Ming memasuki tanah primordial alam Yin dan menguasai kekuatan primordial laut alam semesta Yin. Tindakan ini sangat tidak normal, dan Lu Ming ragu saat itu. Jika benar-benar kurang, Anda tidak perlu membicarakan begitu banyak kondisi dengan Lu Ming, memberi Lu Ming begitu banyak manfaat, cukup paksa Lu Ming untuk melakukan sesuatu untuknya secara langsung. Serangkaian petunjuk dihubungkan bersama, dan Lu Ming secara bertahap percaya pada kata-kata yang jujur. Dan aku di sini kali ini tidak hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi juga untuk mengajarimu cara mengendalikan genangan darah itu. Kebenaran hilang. Apa? Bisakah kamu mengajariku mengendalikan genangan darah itu? Lu Ming terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Jika Dick benar-benar bisa mengajarinya mengendalikan genangan darah itu, maka pihak lain pasti bukan Dick yang sebenarnya. Kebenaran sejati, seorang pria kuat di dunia bawah, tidak tahu bagaimana mengendalikan noda darah yang ditinggalkan oleh Ye Qing. Noda darah yang ditinggalkan oleh Ye Qing jelas bersifat spiritual. Misalnya, ketika menghadapi Kaisar Yao dan menghadapi Yan Heng, akan ada reaksi khusus. Jika lawan benar-benar kekurangan kebenaran, tidak mungkin untuk mengendalikan noda darah Ye Qing. Jika itu benar-benar mungkin, maka sebagian besar orang lain benar-benar Wang Xuanyuan. Pada saat ini, di dalam hati Lu Ming, lebih dari setengahnya percaya bahwa pihak lain adalah Wang Xuanyuan. Ayo pergi dari sini. Aku akan mengajarimu cara mengendalikan noda darah. Setelah kamu bisa mengendalikan kumpulan noda darah itu dan mengerahkan kekuatannya, itu akan cukup untuk membuat kekuatanmu meroket dan menyaingi Raja Abadi 9 transformasi. Kebenaran hilang. Setelah itu, Dick menuju ke arah tertentu, dan Lu Ming mengikuti dari dekat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dengan basis kultivasi alam semesta setengah langkah, jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, tidak perlu terlibat dalam begitu banyak trik. Beberapa jam kemudian, keduanya datang ke kehampaan kacau lainnya, jauh dari semua reruntuhan, dan biasanya sangat sedikit orang yang datang. Jika kamu ingin mengendalikan genangan noda darah itu, kamu membutuhkan kerjasama kita berdua. Tunggu sebentar sampai aku menginduksi noda darah di tubuhmu. Kamu menggunakan metode khusus untuk merasakan, mengalami, dan menggabungkan. Dia tidak memiliki Tao, dan kemudian mengajari Lu Ming metode khusus. Lu Ming dengan hati-hati memahami dan menguasai metode khusus itu sepenuhnya. Memimpin. Dick mencubit Yin Jue dengan kedua tangan, dan serangkaian rune khusus menyebar, membentuk formasi berbentuk gosip di udara. Formasi menyelimuti Lu Ming, dan noda darah di dalam tubuh Lu Ming di jalan lumpur kuning tiba-tiba bersinar, dan cahaya merah darah memenuhi tubuh Lu Ming, menodai darah merah Lu Ming. Betulkah? Lu Ming tidak bisa tenang. Dicky benar-benar dapat memprovokasi noda darah Ye Qing, dan noda darah, tidak ada perlawanan, tetapi sangat kooperatif. Lu Ming lebih percaya pada kata-kata Dicky. Ayo mulai. Suara Dicky terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming segera mulai bekerja sama dengan Dikian sesuai dengan metode pemberian Dikian. Secara bertahap, Lu Ming merasa bahwa kesadarannya terhubung dengan genangan noda darah itu. Seolah-olah genangan darah itu telah menjadi senjata Lu Ming. Dia menyempurnakan senjata ini.
Beberapa hari kemudian, Di Wei mundur dari pekerjaannya, dan Luming bersiul panjang, dan naik ke udara. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan lapisan darah, membuat kekuatan Luming sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, tombak itu meledak, menembus kekacauan, dan meledakkan kekosongan. Kemudian, bagan Wandao berputar, dan cahaya pedang meledak, menghapus Key of Chaos. Setelah beberapa lama, Luming berhenti. Sungguh kekuatan yang kuat, kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan Raja Abadi 9 Perubahan. Luming sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan genangan noda darah itu. Dia harus menghela nafas bahwa kekuatan Ye King hanyalah genangan noda darah yang ditinggalkan oleh Ye King. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, tetapi kekuatan Raja Abadi Transformasi 9 bisa meletus dari dalam dirinya, yang luar biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa alam semesta yang sebenarnya terlalu kuat. Hei, kekuatan noda darah telah menghabiskan banyak. Luming mengeluarkan suara lembut, pada saat ini, dia mengurangi kekuatan bernoda darah dan menemukan bahwa kekuatan bernoda darah telah kehilangan banyak. Apakah Anda merasa bahwa kekuatan berlumuran darah dikonsumsi? Jika saya tidak salah, kekuatan bernoda darah dapat diisi ulang. Anda dapat melelehkan cairan obat abadi atau darah abadi ke dalam darah untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi. Kebenaran hilang. Luming mengeluarkan beberapa darah peri, meleleh ke dalam noda darah, dan dia merasa bahwa noda darah menjadi penuh lagi. Junior Luming, temui Senior Renwang. Luming membungkuk pada Dike. Setelah kejadian ini, telah 100% terbukti bahwa kebenaran di depannya adalah Renwang Suanyuan. Dike, tidak, itu seharusnya orang yang Wang Suanyuan tersenyum dan berkata, hanya kamu yang tahu tentang ini. Setelah kamu kembali ke tanah, jangan beritahu siapapun. Ini bukan waktunya untuk membocorkannya. Pernyataan ini jelas juga mencakup Suanyuan Yi. Luming mengangguk dan berkata, Senior, bagaimana Anda bisa menyadari jiwa keinginan Tuhan? Apakah tidak berdaya atau sengaja? Ini adalah bagian dari rencana. Renwang Suanyuan menjelaskan, kami tahu kami akan kalah dalam pertempuran pertama, jadi kami membuat serangkaian rencana. Sengki, Wamai dan yang lainnya menerobos ke medan perang abadi, dan saya, karena saya mengolah kitab suci untuk sukses besar. Alam tidak hanya dapat menjaga kesadaran jiwa abadi tidak dapat dihancurkan, tetapi juga mengasimilasinya. Selama bertahun-tahun, saya menekan kekurangan jiwa dengan tubuh saya sendiri, dan saya mengasimilasi kesadarannya, mengubah kesadarannya menjadi makanan saya, dan mencari kesempatan untuk masuk. Dunia bawah. Telur tidak bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Kami melakukan ini karena kami takut kami akan terjebak dalam pot, dan tentara akan dibagi menjadi beberapa cara. Setidaknya kami dapat mempertahankan harapan. Senior, lalu mengapa kamu bertarung begitu sengit dengan Raja Penjahat Senior, bahkan tubuh Raja Penjahat Senior dihancurkan dan hampir mati, dan mengapa kamu mengambil inisiatif untuk membuka saluran kosmik alam semesta primordial dan membiarkan alam semesta lain masuk ke dalamnya? Luming menanyakan keraguan di hatinya. Aku bertarung dengan Yier. Jika aku tidak mengubah karakter asliku, bagaimana aku bisa membuat orang lain percaya bahwa aku benar-benar tidak mampu? Orang-orang tua di dunia bawah tidak semudah itu untuk ditipu. Namun, saya akan dapat memahami ukurannya, dan saya tidak akan benar-benar membiarkan Yier jatuh, dan akhirnya menyebabkan dia bergabung dengan tubuh fisik saya, itulah yang saya inginkan. Adapun untuk membuka saluran alam semesta, itu adalah rencana Senior Ye King. Kata Wang Suanyuan. Rencana Senior Ye King tidak mati. Luming berbisik, sangat terkejut. Tidak mati. Ren Wang Suanyuan berkata dengan tegas, perang besar di masa lalu jauh dari sesederhana yang Anda bayangkan. Di permukaan, itu adalah orang-orang kuat dari dunia Yin yang mengepung Great Wastelen, tetapi diam-diam, alam semesta besar juga campur tangan Diang. Misalnya, sebelum pertempuranku dengan Dik, aku diserang oleh alam semesta setengah langkah dari alam semesta cahaya suci. Prajurit peri dihancurkan, dan butuh beberapa harga untuk keluar darinya, dan kemudian aku bertemu Dik. 5593 penyihir. Ternyata sebelum pertempuran pertama antara Renwang Suanyuan dan Dik, mereka ditembak dan dibunuh oleh yang kuat dari alam semesta besar Sengguang, dan pedang perang Renwang dikalahkan oleh alam semesta setengah langkah yang kuat dari alam semesta besar Sengguang. Luming berbisik di dalam hatinya, dan keraguan yang tersembunyi di dalam hatinya akhirnya terjawab. Sejak Sengguang Great Universe telah mengambil tindakan, Shen Hun dan Yu King tidak bisa keluar dari hubungan. Benar saja, ada bayangan dari tiga alam semesta besar ini di balik perang dunia Yi. Tidak hanya itu, pada akhir perang kelaparan besar, di kedalaman medan perang tingkat peri, ada juga pertempuran yang menakutkan. Chang Tian dan Huang Tian bergabung untuk mengepung dan membunuh Senior Ye King. Wang Suanyuan sekali lagi mengatakan pesan ledakan, yang mengejutkan Luming.
Chang Tian dan Huang Tian benar-benar bergabung, ini untuk sepenuhnya menghancurkan alam semesta primordial saya dalam pertempuran. Kata Lu Ming. Di satu sisi, mereka mengirim orang untuk mengepung alam semesta primordial. Di sisi lain, Chang Tian dan Huang Tian bergabung untuk mengepung Ye King di kedalaman medan perang tingkat pri. Ini bukan tentang menghancurkan alam semesta primordial di pertarungan. Mungkinkah klan King Tian terlibat? Lu Ming memikirkan pertanyaan ini, dan juga menanyakan pertanyaan ini. Karena Wang Xuanyuan masih hidup, dia masih di depannya, jadi dia secara alami ingin menanyakan semua pertanyaan psikologisnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia juga memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia itu. Kamu juga tahu klan King Tian, sepertinya kamu sudah tahu banyak. Klan Wang Xuanyuan tersenyum dan berkata, masalah ini harus melibatkan klan King Tian, jika tidak, Chang Tian dan Huang Tian tidak akan ingin menghancurkan alam semesta primordial kita. Mungkinkah ras manusia purba kita benar-benar keturunan ras King Tian? Lu Ming bertanya. Ini masih belum jelas, bahkan jika tidak, itu sangat relevan. Kata Wang Xuanyuan. Senior, Anda mengatakan sebelumnya bahwa senior Ye King tidak mati, tetapi Chang Tian dan Huang Tian bergabung dan melarikan diri oleh senior Ye King. Saya tidak tahu detail spesifik dari Perang Dunia Pertama, tetapi itu pasti sangat tragis. Ada lebih dari satu alam kosmik yang dikirim oleh klan surgawi. Alasan mengapa saya tahu senior Ye King tidak mati adalah karena setelah saya muncul kembali di dunia, saya menerima pesan dari senior Ye King tentang cara memanipulasi genangan noda darah itu, dan itu juga disampaikan kepada saya oleh senior Ye King. Selain itu, mengapa saya membuka jalan ke alam semesta di tempat pertama juga diinstruksikan oleh senior Ye King. Senior Ye King menyimpulkan bahwa satu-satunya variabel, satu-satunya vitalitas, adalah di alam semesta primordial, tetapi jika alam semesta primordial terus berlanjut, memproklamirkan dirinya dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, maka tidak ada kesempatan. Hanya dengan membuka saluran kosmik dan terhubung dengan dunia luar, alam semesta primordial akan memiliki kesempatan untuk bangkit, dan sinar kehidupan itu akan muncul. Wang Xuanyuan menjelaskan. Lu Ming mengangguk, ternyata semua ini adalah permainan Ye King Bu. Senior, karena senior Ye King belum mati, di mana dia sekarang? Lu Ming bertanya. Saya tidak tahu, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Saya sudah lama tidak menerima pesannya. Saya kira, klan langit juga curiga bahwa senior Ye King tidak mati, jadi dia akan melindungi alam semesta prasejarah dan melindungimu. Tujuannya adalah untuk berpikir bahwa aku ingin menggunakanmu untuk menarik keluar senior Ye King, dan bahkan Seng Si dan Wamai. Kata Wang Xuanyuan. Ya, apa yang dikatakan senior itu benar. Lu Ming mengangguk. Pada titik ini, dia sudah lama ragu di dalam hatinya. Klan surgawi menjaga hutan belantara yang luas dan tidak bertindak atas Lu Ming, itu pasti memiliki tujuan. Sekarang saya tahu bahwa Ye King tidak mati, saya kebanyakan ingin menggunakannya untuk memimpin Ye King, Wang Sengqi dan Raja Wanita tiada banding. Senior, apakah Anda memiliki kontak dengan senior Seng Si? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, sejak Perang Dunia Pertama, tidak ada kontak. Kami tidak dapat menghubungi, mudah dideteksi oleh alam semesta ras surgawi. Senior, penguasa klan hari ini hampir mati, termasuk yang ada di alam semesta. Bagaimana menurutmu, apakah itu benar? Apakah akan ada konspirasi? Lu Ming terus bertanya. Tuan klan surgawi memang sudah mati. Saya pribadi pergi untuk menyelidiki. Adapun apakah ada konspirasi di dalamnya, saya tidak yakin. Tapi sekarang senior Ye King masih belum muncul, Sengqi dan Wamai juga belum muncul. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kamu harus memperhatikan. Klan Wang Xuanyuan memperingatkan dengan serius. Lu Ming mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar, dan setelah mengobrol baik dengan Wang Xuanyuan, banyak pertanyaan di hati Lu Ming terjawab. Tentu saja, ada juga beberapa pertanyaan yang belum terjawab, bahkan Wang Xuanyuan tidak jelas tentangnya. Lu Ming, kali ini aku punya satu hal lagi untuk meminta bantuanmu. Kata Wang Xuanyuan. Minta bantuanku? Apakah kamu membutuhkan genangan darah itu? Lu Ming tidak bisa membantu tetapi berkata. Manusia Wang Xuanyuan sekarang setengah langkah di alam semesta, dan kekuatannya jauh lebih kuat darinya, tetapi dia membutuhkan bantuan. Yang bisa dipikirkan Lu Ming hanyalah genangan noda darah itu. Karena genangan darah itu ditinggalkan oleh Ye King di alam semesta. Bagus. Klan Wang Xuanyuan mengangguk dan berkata, saya diam-diam menekan alam semesta setengah langkah dari alam semesta yang terlupakan, tetapi alam semesta setengah langkah kuat dan bertekad. Terlalu sulit untuk menaklukkannya. Saya menghabiskan ratusan ribu tahun. Tidak berhasil. Aku ingin kamu menggunakan noda darah Ye King. Kumpulan noda darah itu ditinggalkan oleh alam semesta dan berisi kehendak alam semesta.
Aku perlu membantu menggunakan kehendak alam semesta untuk mengalahkan kehendak lawan, sehingga aku bisa mengendalikannya. Dia, untukku. Bagus. Lu Ming segera mengangguk. Mampu membantu Wang Xuanyuan dan menguasai kekuatan yang lebih kuat adalah manfaat besar bagi alam semesta besar. Ini setara dengan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan alam semesta primordial, yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dan Ren Wang Xuanyuan sendiri adalah alam semesta setengah langkah, dan dia memiliki sejumlah besar master di bawahnya. Jika dia menguasai alam semesta setengah langkah lainnya, kekuatan ini akan sangat menakjubkan. Alam semesta besar semua jiwa hanyalah dua alam semesta setengah langkah. Lu Ming sudah tahu bahwa alam semesta besar semua jiwa adalah dua alam semesta setengah langkah, dan tidak ada alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Bagaimanapun, alam semesta setengah langkah bukanlah hal yang kecil, tidak semua alam semesta besar dapat memiliki alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Hanya alam semesta peringkat teratas yang memiliki latar belakang ini. Alam semesta dari semua roh, mungkin ada 9 raja abadi yang berubah, tetapi tidak ada alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Jika manusia Wang Xuanyuan mengendalikan alam semesta setengah langkah, kekuatan yang dimilikinya hampir sama dengan alam semesta Wanling. Segera setelah itu, Lu Ming mengikuti Ren Wang Xuanyuan dan sekali lagi datang ke alam semesta Wang Chuan, dan memasuki kekuatan Ren Wang Xuanyuan. Kekuatan Ren Wang Xuanyuan di alam semesta Wang Chuan, yang disebut Istana Dixian, diciptakan oleh Dik. Saat Ren Wang Xuanyuan menerobos dan melangkah ke alam semesta setengah langkah, ia menjadi salah satu penguasa alam semesta Wang Chuan, dan orang-orang yang lebih kuat berpaling kepadanya. Kekuatan Istana Dixian beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ren Wang Xuanyuan membawa Lu Ming ke ruang rahasia jauh di bawah tanah, di mana seseorang dipenjara. Tidak, tepatnya, itu adalah binatang buas. Seekor raksasa seperti buaya, panjangnya lebih dari 10 meter, ditutupi sisik, tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya dikunci oleh rantai-rantai bercahaya, dan auranya layu. 5594. Raksasa seperti buaya ini adalah alam semesta setengah langkah dari alam semesta Wang Chuan. Tupakan alam semesta Sichuan, ada 3 kekuatan kuat di bagian depan yang cerah, 4 alam semesta setengah langkah. Tentu saja, ini hanya di permukaan, pada kenyataannya, dalam kegelapan, masih ada setengah langkah yang tersembunyi di alam semesta, yang telah berkultivasi mundur. Sebanyak 5 alam semesta setengah langkah, ditambah Wang Xuanyuan, Dik, yang kemudian menerobos, ada 6 total. Selama pertempuran dengan Kam sisi lain, alam semesta setengah langkah yang seperti buaya ini terluka parah setelah perang alam semesta setengah langkah dengan musuh, dan diam-diam ditekan oleh Wang Xuanyuan. Yang lain berpikir bahwa orang ini telah jatuh atau bersembunyi di kedalaman kekacauan penyembuhan, dia tidak tahu dia ditekan oleh Wang Xuanyuan. Daike, kamu penjahat tercela, ingin aku menyerah, bermimpi, dan bunuh aku jika kamu bisa. Raksasa seperti buaya bernama Kaisar Buaya, setelah melihat Raja Manusia Xuanyuan, ia berjuang dengan panik. Kang Dangdang. Rantai bergetar, dan seluruh ruang bawah tanah bergetar. Jika basis kultivasi lawan belum disegel oleh Wang Xuanyuan, tidak mungkin menjebak lawan di tempat seperti ini. Jika kamu ingin mati, maka kamu akan terpenuhi. Ren Wang Xuanyuan mendengus dingin, melangkah keluar, dan mendarat di Kaisar Buaya, dan kekuatan surgawi, seperti akar yang tajam, jatuh ke tubuh Kaisar Buaya, dan Kaisar Buaya tiba-tiba melolong kesakitan. Ren Wang Xuanyuan mencubit Yin Jue, mengikat tangannya, memadatkan rune padat. Pada saat yang sama, seluruh ruang bawah tanah terkejut, dan rune padat muncul di dinding sekitarnya, membentuk formasi. Kaisar Buaya sedang dalam formasi. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Buaya tenggelam oleh rune. Segera setelah itu, Lu Ming melihat jiwa peri Kaisar Buaya muncul. Itu adalah buaya kecil, pantang menyerah dan berjuang dengan panik, bertarung melawan rune. Lu Ming, ini adalah kehendak Kaisar Buaya. Jika kamu menggunakan kekuatan noda darah untuk mengalahkan keinginannya, aku dapat mengambil kesempatan untuk menahan jiwa perinya. Suara Ren Wang Xuanyuan terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, mulai mengendalikan kekuatan noda darah, dan kemudian melambaikan tangannya. Kolam noda darah itu, dari jalan Huang Ni, hanyalah genangan noda darah biasa, tidak besar, tetapi setelah dikalahkan oleh Lu Ming, itu segera berubah menjadi lautan darah. Lautan darah melonjak dan menyelimuti Kaisar Buaya, dan kosmik yang kuat akan menekan kehendak Kaisar Buaya. Ini bukan kompetisi kekuatan, tapi tabrakan keinginan. Kehendak alam semesta tidak diragukan lagi, tak tertahankan, dan menekan segalanya. Ah, kehendak alam semesta, bagaimana Anda memiliki kehendak alam semesta? Kaisar Buaya berteriak ngeri. Kehendaknya berayun seperti lilin di badai di lautan darah. Setelah beberapa saat, wasiatnya tidak tahan dan runtuh dan pecah.
Kehendak Kaisar Buaya runtuh, dan Raja Suanyuan segera mengambil kesempatan itu, dan rune padat menembus ke tubuh Kaisar Buaya. Perlawanan Kaisar Buaya secara bertahap melemah. 2 jam kemudian, Ren Wang Suanyuan mendapatkan kembali kekuatannya dan jatuh di samping Luming. Langkah terpenting adalah sukses, dan orang ini hanya bisa menerima takdirnya dan melakukan sesuatu untukku pada akhirnya. Wang Suanyuan tersenyum sedikit. Selamat senior. Luming menggenggam tinjunya. Tidak cukup. Ren Wang Suanyuan menggelengkan kepalanya, situasi masa depan di alam semesta akan lebih rumit dan lebih berbahaya. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Setelah berbicara, Ren Wang Suanyuan memandang Luming lagi, dan berkata, sepertinya kamu mengalami hambatan. Sulit untuk menembus 8 perubahan. Ya, senior, saya mengasah diri saya dengan bantuan kekuatan eksternal untuk melihat apakah saya dapat melewati penghalang. Beberapa kali pertama berjalan dengan lancar, tetapi kali ini, saya terjebak. Luming menjelaskan secara singkat proses kultivasinya, dan kemudian meminta nasihat Ren Wang Suanyuan. Untuk mengasah diri sendiri dengan bantuan badai guntur yang kacau atau lautan niat membunuh yang tak terbatas, bagi orang biasa, itu sangat berbahaya. Satu kecerobohan akan jatuh, tetapi untuk Anda, itu cocok. Tetapi ketika tingkat kultivasi Anda meningkat, umumnya kekuatan eksternal negara akan menjadi semakin tidak efektif untukmu. Saya khawatir akan sulit menggunakan metode ini untuk menerobos di masa depan. Tapi baru-baru ini, ada tempat bagimu untuk pergi ke dunia bawah. Mungkin kamu bisa menemukan peluangmu di sana dan melihat apakah itu bisa membantumu menerobos. Kata Wang Suanyuan. Di mana? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam semesta yang tidak diketahui. Alam semesta yang tidak diketahui. Luming bertanya-tanya, apa maksudmu? Belum lama ini, alam semesta melayang dari kekacauan tak berujung yang jauh, tetapi ini adalah alam semesta mati, alam semesta yang hancur. Hambatan alam semesta telah ditembus, dan selusin celah telah muncul. Tetapi satu hal yang sangat mengejutkan, yaitu, penghalang kosmik yang utuh dari alam semesta ini begitu kuat sehingga tidak dapat ditembus atau dihancurkan bahkan jika itu adalah alam semesta setengah langkah. Ren Wang menjelaskan, wajahnya menjadi serius. Luming menarik napas dalam-dalam. Hambatan alam semesta umumnya kuat, tetapi mereka tidak bisa ditembus. Misalnya, penghalang kosmik dari beberapa alam semesta kecil dapat ditembus oleh Raja Peri sesuka hati. Misalnya, di alam semesta prasejarah saat itu, 9 Raja Abadi Transformasi dapat dikalahkan. Dan di 10 alam semesta besar teratas di mana, Kaisar, kosmos setengah langkah duduk di kursinya, penghalang kosmik bahkan lebih kuat, dan hanya kosmos setengah langkah yang dapat ditembus. Tapi sekarang, alam semesta mati, bahkan tidak bisa menembus setengah dari alam semesta, yang menakutkan. Seluruh alam semesta yang tidak dapat ditembus oleh ahli alam kosmik setengah langkah, hanya surga dan alam semesta kuning. Apakah alam semesta besar ini mengambang dari kedalaman kekacauan sebanding dengan langit dan alam semesta kuning? Dengan kata lain, di alam semesta yang tidak diketahui ini, dulu ada keberadaan alam kosmik. Selain itu, ada lebih dari selusin celah di penghalang kosmik yang bahkan setengah langkah alam semesta tidak dapat menembus. Mungkinkah alam semesta besar ini pernah meletus dalam perang alam semesta? Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana alam semesta ini lahir? Alam semesta laut, alam semesta lahir atas dasar laut, alam semesta bagaimana alam semesta mengambang di kedalaman kekacauan muncul. Kekacauan berevolusi secara mandiri. Apa yang ada di kedalaman kekacauan? Tidak ada yang tahu, karena kehampaan kekacauan begitu luas dan tak terbatas, tidak ada yang bisa mendeteksi ujungnya. Ada legenda bahwa bahkan keberadaan alam semesta tidak dapat menyelidiki batas kehampaan yang kacau. Kekacauan dan kekosongan tampaknya tidak ada habisnya. Jika itu benar-benar alam semesta yang besar di mana pernah ada alam kosmik, itu pasti bukan hal yang kecil. Saat ini, berbagai alam semesta dunia bawah hanya mengirim orang untuk menjelajah, dan mereka tidak berani memasukinya dengan gegabah, tetapi setelah waktu yang lama, mereka pasti akan mengirim orang masuk. Kemudian, Anda dapat masuk dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Wang Suanyuan berkata, Senior, biarkan aku berpura-pura menjadi makhluk dari alam yin untuk memasukinya. Kata Luming. Baik. Ren Wang Suanyuan mengangguk, dan berkata, Anda memiliki tubuh dan Anda telah menguasai kekuatan asli dari laut alam semesta yin. Selama Anda menutupi kekuatan peri dengan kekuatan asli dari laut alam semesta yin, maka saya akan mengambil tindakan untuk membantu Anda menutupi napas. Hanya butuh setengah langkah ke alam semesta. Tidak ada yang akan dapat menemukan identitas Anda. 5595 penyihir. Dengan kata lain, bisakah kamu masih menemukan alam semesta setengah langkah? Luming berkata, agak khawatir.
Dia adalah seorang pria Diang, terutama dia memiliki permusuhan besar dengan banyak alam semesta di alam Yin. Begitu identitasnya terungkap, dia mungkin ditampar sampai mati oleh alam semesta setengah langkah di alam Yin. Anda dapat yakin bahwa kali ini, alam semesta setengah langkah dari alam semesta utama tidak akan ditembak. Sekarang, kubu Huksu dari alam semesta Huksu dan kubu Bian yang dipimpin oleh alam semesta Bian bertempur dengan sengit. Kedua belah pihak saling menatap, menunggu sisi lain muncul kekurangan, dan kemudian mereka akan meluncurkan serangan. Pukulan yang menggelegar. Dan di antara dua kubu, Half-Step Universe tidak diragukan lagi adalah kekuatan teratas, yang mampu mendominasi pertempuran. Oleh karena itu, Half-Step Universe di kedua sisi tidak berani bergerak atau memasuki alam semesta yang tidak diketahui untuk dijelajahi, karena begitu satu sisi memiliki setengahnya. Begitu alam semesta pergi, pihak lain akan segera meluncurkan pukulan yang menggelegar. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah dari kedua belah pihak sekarang terkunci. Kecuali jika kebuntuan dapat dipecahkan, akan sulit untuk pergi. Pada saat itu, kedua belah pihak hanya akan mengirim Raja Peri untuk memasuki alam semesta yang tidak diketahui untuk dijelajahi. Wang Xuanyuan menjelaskan. Lu Ming mengerti bahwa alam semesta setengah langkah adalah kekuatan mutakhir dari kedua belah pihak, begitu mereka pergi, itu akan dengan mudah mempengaruhi pertempuran secara keseluruhan. Namun, jika Raja Peri mengirim beberapa, itu tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran secara keseluruhan. Selama alam semesta tidak terkalahkan selama setengah langkah, situasi pertempuran dapat dipertahankan. Masih ada waktu. Kamu bisa berlatih beberapa kitab suci dunia bawah, dan kemudian orang lain tidak akan mengenalimu lagi. Kata Wang Xuanyuan. Keduanya meninggalkan ruang rahasia bawah tanah, dan Wang Xuanyuan memberi Lu Ming beberapa kitab peri. Mereka adalah Dewa dan Sungai Bulan yang terlupakan, kitab suci tingkat atas di alam semesta Wang Chuan. Kekuatannya luar biasa dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Anda melihat alam semesta, Anda dapat memeringkatnya. Tetapi kitab suci surgawi ini, di alam semesta Wang Chuan sebelumnya, selalu terbelah. Itu dibagi menjadi beberapa bagian dan dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar. Sejak Huang Tian menyatakan dirinya, kekacauan besar dunia bawah, karena tekanan eksternal, kekuatan utama dari alam semesta Sichuan yang terlupakan juga telah bersatu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam semesta utama meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya dan mengambil bagian dari melupakan Sungai Dewa Bulan, yang telah mereka kuasai, dan akhirnya menggabungkannya. Ini menjadi kitab suci surgawi teratas yang lengkap untuk dipraktikkan oleh beberapa ahli Tianjiao di alam semesta Wang Chuan. Sebagai penguasa alam semesta Wang Chuan, Dik secara alami memenuhi syarat untuk menguasai Wang Yue Shen Chuan yang lengkap. Kitab suci surgawi kedua adalah kitab pistol penggumpal darah. Meskipun kitab suci surgawi ini bukanlah kitab suci tingkat atas, itu tidak jauh berbeda, dan kekuatannya luar biasa. Bagian terakhir adalah 12 tangan terlarang, dengan metode Bangga Wang Xuanyuan. Di antara tiga kitab surgawi, hanya senjata pembekuan darah klasik, yang merupakan kitab suci surgawi yang murni menyerang, dua lainnya tidak. 12 Salad Hands, menggabungkan cara menyerang dan menyegel. Dan, lupakan Sungai Dewa Bulan, bahkan lebih rumit, mengandung serangan ofensif, defensif, dan jiwa, yang tidak dapat diprediksi. Lu Ming pertama kali memilih untuk berlatih, Blood Coagulation Gunjing. Karena diagram 10.000 Dao, menyerang kitab suci abadi adalah yang termudah untuk dipraktikkan Lu Ming. Selama dia memahami strukturnya, itu dapat dengan mudah dikuasai, dan itu memberikan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan-kekuatan sepenuhnya bergantung pada jumlah aturan sihir peri di peta Wandao. Hanya dalam 2 hari, Lu Ming berhasil mempraktekkan sutra tombak penggumpalan darah. Selama dia menjalankan diagram Wandao, dia dapat mengerahkan kekuatan yang kuat dari sutra tombak penggumpalan. Lu Ming memiliki metode serangan lain. Kemudian, Lu Ming dapat memahami, melupakan Sungai Dewa Bulan, dan 12 tangan terlarang. Meskipun kedua jenis kitab suci peri ini juga melibatkan serangan, mereka hanya bagian dari serangan. Oleh karena itu, hanya ada sebagian dari aturannya. Peri Tao dan peta tumpang tindih, dan kultivasi akan lebih lambat. Setelah berlatih selama beberapa bulan, Lu Ming hanya menguasai sedikit bulu. Pada saat ini, Ren Wang Xuanyuan mendengar berita bahwa dia bisa berangkat. Karena alam semesta yang besar di dunia bawah, banyak Raja Peri telah memasuki alam semesta yang tidak diketahui untuk dijelajahi. Lu Ming didominasi oleh tubuh masa lalunya, tubuh saat ini dan tubuh masa depan tersembunyi di tubuh masa lalu, kekuatan asli menjalankan laut alam semesta Yin, dan Ren Wang Xuanyuan membantunya menyembunyikannya lagi, yang terlihat seperti anggota dunia Yin. Lu Ming sendirian, mulai dari alam semesta Wang Chuan, melewati kekacauan, dan menuju alam semesta yang tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, Lu Ming keluar dari alam semesta yang tidak diketahui.
Luming menjelajahi di dekat penghalang kosmik alam semesta yang tidak diketahui ini, dan menemukan bahwa penghalang kosmik alam semesta ini berwarna abu-abu, dengan rasa keheningan yang mati. Dia mencoba membombardir penghalang alam semesta, dan menemukan bahwa penghalang alam semesta itu kokoh dan abadi, dan sulit untuk diguncang sedikitpun. Luming berbalik dan menemukan celah seperti yang diharapkan. Kesenjangan ini sangat besar dan tak terbatas, seperti luka mengerikan yang tidak akan pernah sembuh. Luming menduga bahwa alam semesta besar ini seharusnya hancur, tidak ada vitalitas, jika tidak, setelah penghalang alam semesta dibuka, itu akan diperbaiki secara otomatis. Kesadaran abadi meluas ke celah dan memindai sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Luming bergegas ke celah. Saat berikutnya, Luming datang ke alam semesta yang aneh. Kekosongan gelap yang tak terbatas, badai yang menghancurkan menyapu di mana-mana. Xianli menuangkan ke matanya, melihat jauh, dan dia bisa melihat bahwa sepotong fragmen benua yang cepat tergantung di kehampaan yang gelap. Jarak antara setiap potongan puing benua sangat jauh. Ini sangat mirip dengan reruntuhan kosmik dari kosmos besar sebelumnya. Hah! Luming melangkah keluar dan muncul di atas puing-puing daratan. Fragmen benua cukup besar untuk membentuk dunia besar, tetapi tidak ada makhluk di dalamnya, apalagi makhluk, bahkan tidak ada jejak vegetasi. Mengambil langkah maju, Luming muncul di bagian berikutnya dari puing-puing benua, mengabaikan kekosongan panjang antara dua benua dan badai kehancuran. Butuh waktu lama untuk terbang dari sepotong fragmen benua ke potongan fragmen benua ini di bawah alam sumber asli, dan Anda harus berhati-hati untuk menghancurkan badai. Tetapi untuk Luming sekarang, jarak ini tidak lebih dari masalah pemikiran. Fragmen benua ini masih mati. Selanjutnya, Luming melewati lebih dari selusin fragmen daratan berturut-turut, yang semuanya sama, tanpa vitalitas apapun. Selain itu, alam semesta ini tidak menekan Luming sama sekali, itu benar-benar alam semesta yang mati. Namun, alam semesta ini sangat besar dan tak terbatas, dan dengan penglihatan Luming, mustahil untuk melihat ujungnya. Anda tahu, di alam semesta prasejarah, Luming duduk di benua prasejarah, dan dia dapat melihat ujung alam semesta secara sekilas. Luming menilai bahwa batas alam semesta ini setidaknya 10 kali lebih besar dari alam semesta purba. Baik. Tiba-tiba, mata Luming memadat, karena di depannya, ada sesosok yang terbang ke arah Luming dengan cepat, dengan ekspresi panik, dan ada luka di tubuhnya, yang sepertinya ditangkap oleh cakar yang tajam. 6 perubahan pada Raja Peri. Luming melihat sekilas bahwa pihak lain adalah Raja Abadi bertransformasi 6, dengan kepala botak, kulit gelap dan sosok kekar, dan dia tampak berusia 30 atau 40 tahun. Pihak lain juga melihat Luming, menunjukkan kegembiraan.